orang tua tuh sangat mendambakan, status PNS itu sangat mendambakan sekali. Kebayang. Kami di kampung, pokoknya kalau nggak PNS belum bisa dibilang sukses lah pada saat itu kan. Ini kunci rahasia biar bisnis sukses. 3 pilar bisnis supaya kita tidak merugi selamanya. Wah, Gitu. ini kita butuh banget yang kayak gini-gini nih. Pulau Jawa plus Sumatera kurang lebih sudah hampir 1.000. 1000 cabang Sudah hampir ya. 1.000 cabang, Wow. 1.000 outlet. Semakin sering menangis, kadang melembutkan hati sih Mas ya. Cara untuk melembutkan hati itu mungkin dengan menangis. Cowok kan pria tidak berbicara. Iya. Saya tersandung dengan situasi yang kayaknya saya berat deh kalau harus berjuang di sini, karena ada beberapa lingkungan yang memang nggak mengharapkan saya untuk terus berkembang di situ. Banyak yang bilang gini Mas, ngambil franchise mah nggak ada jaminan untuk untung dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi ternyata kita harus mengakui, karena gini, jujur aku sendiri sebagai peracik bumbu gitu ya, itu kadang sangat kesulitan kalau udah bumbu makanan Indonesia. Now you are listening to The Spice Guy. Mas Mun, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ahmad. Luar biasa, akhirnya bisa diculik juga ini orang. Dari Sumatera, tepatnya di mana? Palembang. Dari Palembang. Terus hari ini lagi di Serang kebetulan. Iya. Karena terciduk status. Statusnya lagi arah-marah udah di Pulau Jawa nih kan. Jadi langsung aja kita paksa untuk kesini. Jadi aku udah karena ada sesuatu hal, aku membatalkan jadwal podcast aku Mas. Tapi buat Mas Mun khusus aku masukkan schedule-nya. Makasih Mas, makasih. Dan orang ini guys merendah sekali gitu. Jadi dia selalu nolak, kabur-kaburan, gak mau, katanya Mas aku gak mau gitu kan. Katanya belum pantas dan lain-lain. Padahal justru kita harap bisa dapat cerita banyak dari Mas Mun. Sebenarnya salah satu poin ya Mas ya. Kita kenal tahun berapa Mas? 2022 atau 2023 ya? Sekitar segitu ya. 2022. Kita kenal waktu itu di acara workshop. Iya. Workshopnya apa sih? Superboat Cream. Tempo hari lupa. Lupa lah, kita lupa namanya apa. Tapi ini pasti kalau IO-nya nonton, ini coach-nya pasti marah nih. maaf. Tapi ilmunya nggak lupa kok. Ya, ilmunya nggak. Jadi waktu itu ada satu sesi yang kita tuh duduk berempat ya, kalau nggak salah berenam ya. Iya, sekitar itu. Situ, terus aku tuh dengerin ceritanya Mas Mun ini, serius aku nangis. Dengerin kisah perjuangannya Mas Mun waktu itu. Jadi kayak gue pikir gue doang yang lagi pusing gitu. Ternyata ada orang lain, cerita-cerita orang lain tuh ternyata yang lebih menginspiratif gitu. Jadi hopefully karena waktu itu yang denger kan cuman aku dan segelintir orang kan, nggak banyak orang. Jadi hopefully Mas Mun bisa menceritakan kisah inspiratifnya itu, kisah perjuangannya, biar banyak orang yang belajar nih, para viewers. Karena viewers kita kebanyakan ini UKM nih Mas, yang orang-orang merintis usaha, baik yang sedang jalan, mau jalan, atau mungkin sudah sukses, even sekalipun masih bisa belajar gitu. Kita mau mulai dari mana Mas, kira-kira kisah sedihnya nih? Gak, kisah inspiratif lah. Sebenarnya nggak pengen kasih cerita sedih ini, sebenarnya biar cukup saya aja yang ngerasain sedih sebenarnya Mas Ahmad. Oke. Cuman tempo hari karena kondisinya memaksa harus bercerita seperti itu, ya sudahlah. Akhirnya terdengar juga oleh Mas Ahmad dan beberapa teman-teman kan waktu itu. Yes. Malu sih sebenarnya menceritakan hal itu tuh, aduh kok hal-hal sedih harus diceritakan ya gitu. Cuman ya karena kondisinya memang harus diceritakan, dan alhamdulillah kalau memang harus bisa menginspirasi, alhamdulillah gitu. Tapi jujur memang sebenarnya nggak pengen diceritakan pada saat itu gitu. Cuman karena kita ikutin saat itu harus diceritakan, ya it's okay lah kita ceritakan. Nah, beberapa kali Mas Ahmad menghubungi, ya itu seperti yang Mas Ahmad sampaikan tadi, saya malu sebenarnya. Belum bisa dikatakan sukses lah saya ini gitu, masih jauh dari kata sukses gitu kan. Cuman ya Mas Ahmad bilang mudah-mudahan, pertama siapa tahu bisa sedekah ilmu gitu kan. Aduh, saya langsung malu kalau dibilang gitu. Kalau sedekah masa enggak sih gitu kan. Terus yang kedua, barangkali bisa menginspirasi beberapa teman-teman kita yang sedang berusaha untuk membangun bisnisnya.
Ya it's okay lah kalau itu niatnya gitu, tapi sedikit pun nggak, ingin memberikan sesuatu yang mungkin takut dianggap pamer, ria, atau apapun itu, Mas. Sebenarnya itu yang saya khawatirkan, takut jadi Enggak, aku bilang makanya Mas ini murni, please lah banyak orang di luar sana yang butuh cerita-cerita seperti ini kayak gitu kan. Tapi sebelum kita cerita nih Mas, Mas boleh perkenalan dulu nggak sekarang usahanya apa aja nih? Oke, perkenalkan nama saya itu nama lengkapnya Munawar Ikhwan Fahrudin, biasa dipanggil Mas Mun. Kalau panggilan kecil itu Iwan, Oh jauh gitu. banget. Jauh banget, Munawar Ikhwan, tapi dipanggil Iwan waktu kecil. Jadi saat ini pun beberapa teman-teman di kantor ada yang masih panggil Iwan gitu kan. Tapi lebih banyak Mas Mun lah saat ini gitu. Nah, unit bisnis yang saat ini sedang saya jalankan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Kebab Bang Aji. Kebab Bang Aji itu saya franchise, cuman, nanti akan saya ceritakan sedikit historinya, ceritanya awalnya gimana saya bisa franchise dengan Kebab Bang Aji. Tapi yang pasti untuk wilayah Sumsel Babel itu memang di bawah koordinasi kami dan hampir mayoritas itu untuk kepemilikan memang milik kami gitu. Dan saat ini alhamdulillah Sumsel Babel tuh kurang lebih sekitar 125-an outlet. Sumsel tuh Sumsel, Sumatera Selatan plus Bangka Belitung. 2 daerah itu gitu ya? Ya, Sumsel Babel gitu. Sempet tempo hari kita sudah ekspansi sampai ke Jambi, Padang, dan Pekanbaru. Cuman pada saat itu karena kita ekspansinya pada saat masih COVID, jadi memang agak kurang berkembang. Akhirnya saya tarik yang di Padang, Pekanbaru, sama Jambi kami tarik dulu. Nah, Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. next sih kita rencana akan coba lagi ke wilayah sana. Berarti itu murni karena alasannya COVID. COVID tempo hari memang kondisi pasar memang nggak support sih tempo hari gitu. Berarti total yang kebab Bang Bang Aji. Aji, Kebab Bang Bang Aji. Aji. Kalau total berarti mainnya Raja Sumatera kayaknya ya. Saya itu masuk di Palembang itu baru ada kebab Turki, itu cuman beberapa gelintir. Terus ada juga Baba Raffi, pada saat itu cuman ada 2 kalau nggak salah. Saya masuk dengan 7 outlet, ya alhamdulillah saat ini sepertinya sih untuk kebab di Sumsel Babel sepertinya punya kita deh yang paling banyak. Sumatera ya. Sumatera. Kalau kayak Medan, Padang, Aceh gitu gimana? Medan sudah ada, tapi kebetulan bukan di bawah manajemen saya. Oh jadi Mas Mun ini megang untuk yang 2 wilayah itu lagi 2 wilayah aja gitu ya, ya. sementara. Sedangkan yang lain tetap dipegang sama si Ada prinsipal utamanya gitu ya. Betul, prinsipal utama. Oke, berarti mereka baginya per daerah gitu ya Mas ya. Per daerah. Tadi berapa cabang yang di 2 daerah itu? 125. 125. Tapi kalau the whole Sumatera gitu, Kalau ada pernah ingat nggak angkanya? keseluruhan itu kalau Jabodetabek plus Sumatera, Pulau Jawa plus Sumatera kurang lebih sudah hampir 1000. 1000 cabang Sudah hampir ya? 1000 cabang, Wow. 1000 outlet. Itu foundernya Bapak Sumpono Bayu Aji namanya. Itu memang tetangga kami di kampung dulu, satu kampung. Oke, makanya bisa begitu ya, bisa dekat. Oke. Gitu. Terus tadi kebab Bang Aji. Iya, selain kebab Bang Aji kita juga ada bebek Mas Mun. Bebek Mas Mun tuh memang produk kita sendiri, memang kita bukan franchise gitu. Terus Punya Mas Munnya Punya langsung ya, Mas karena Mun. namanya Mas Mun, bebeknya bebek Mas Bebek Mun. Mas Mun. Oke. Pokoknya kalau bikin kebab Mas Mun Kebab gitu ya. Mas Mun, ya. Oke. Kemarin sudah ada kita bikin roti kukus kan karena lagi viral roti kukus ya.
kita bikin roti kukus Mas Mun. Ini roti kukus yang itu yang dibelah gitu ya? Thailand, iya, roti kukus Oke. Thailand. Terus ada juga satu unit bisnis lagi itu Hakka Grill. Hakka Grill. Hakka Ini Grill, punya sendiri atau ngambil kalau franchise? Hakka Grill kami ambil franchise. Oke. Karena lihat pasar kok grill-grillan ini kayaknya masih banyak diminati sama anak-anak muda kan. Jadi tempo hari pas main ke Jogja, kontak-kontak dengan teman-teman yang di Jogja, kayaknya lagi ada grill yang viral katanya. Sudah kita coba komunikasikan terus. Yuk kita bantu kembangkan di Sumatera. Akhirnya kami bermitra dengan Hakka Oke. Grill itu. Berarti udah berapa brand tuh? 4 ya totalnya? 4 brand. 4 Kita brand, total 4 brand. tapi 2 yang punya pribadi, Ya, 2 2 pribadi, yang ambil 2 franchise. Betul, Mas. Wow. Total Mas, semua tuh berapa karyawan tuh Mas kalau digabung yang under? Kalau total kurang lebih 150 sampai 170 lah, kurang lebih Nah, sekitar segitu. ini kita pengen tahu. Dari dulu titiknya seperti apa sampai sekarang punya 170-an karyawan, Mas Mun. Monggo silakan cerita nih. Mas Ahmad, terima kasih kesempatannya nih untuk bercerita. Jadi berawal saya itu dulu basic pendidikannya itu kan sarjana hukum, Mas. Sarjana hukum, begitu lulus. Cuman sebenarnya dari awal nggak minat-minat banget kuliah di hukum tuh. Cuman karena ikut pada saat itu SMPTN kalau nggak salah ya. Tes kok yang lulus di Fakultas Hukum, ya udahlah dijalanin aja, dinikmati. Di mana tuh Mas kampusnya? Fakultas Hukum Unila, Universitas Lampung. Universitas Lampung. Mas orang asli Lampung? Aslinya Lampung. Asli Lampung. Asli Lampung. Gitu. Ini Lampung yang dari Jawa itu bukan sih? Kan Ya. banyak yang apa sih transmigrasi apa sih Namanya sebutnya Puja Kesuma. Puja. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Puja. Karyawanku banyak, jadi aku pernah ke Lampung ada nikahan, tapi tuh isinya bentar ini kok pada pakai bahasa Jawa ya gitu. Ternyata punya usut dulu zaman Pak Harto ya. Iya. Zaman Pak Harto banyak orang Jawa yang pindah ke Transmigrasi ke Transmigrasi sana. sana. Oke, Betul. Nah, itu saya kuliah di Universitas Lampung, kemudian lulus dari Universitas Lampung. Pada saat kuliah pun memang jiwanya sudah jiwa entrepreneur mungkin ya. Jadi pada saat itu juga karena terdesak dengan kondisi ekonomi orang tua yang agak sulit, jadi memaksa saya harus cari biaya itu sendiri gitu. Jadi pada saat itu yang ikut multi level marketing, MLM gitu. MLM, MLM apa tuh Mas? Obat apa kosmetik atau apa? obat. Oh, tahu. Pada saat zaman saya agak lumayan naik daun pada saat itu. Iya, iya. kan. Masih ada loh itu. Sampai sekarang Masih, ya. masih. Iya. Tapi nggak tahu MLM-nya nggak tahu ya. Enggak. Enggak ya. Apanya maksudnya? Maksudnya masih MLM atau enggak gitu dia? Nah, kurang paham. Tapi kalau produknya mungkin Masih ya. kok, masih. Ya, kalau MLM-nya kurang paham. Aku baru beli minggu lalu. gitu. Iya. Yang apa? Kalsium. Citosan Oh, apa kalau nggak salah? citosan. Oh, masih ingat benar guys. Saya harus Ingat. bener ini. Ingat. Jadi pada saat itu bahkan dari MLM saya akui saya dapat uang dan mungkin ada beberapa masyarakat yang memandang MLM itu Negatif Mas. ya. Jujur aku sendiri kalau udah MLM kayak aduh negatif lah, males lah gitu. Cuman saya pada saat itu sempat ikut ada trainingnya yang namanya mereka sebut SOS, Secret of Success tuh. Secret of of Success. Success. Oh, rahasia kesuksesan. Ya, ikut Mas. Pada saat itu udah saya namanya memang masih awam kan, jadi ikut-ikut aja. Nah, tapi saya merasakan di training tersebut jadi paradigmanya memang agak kebuka. Yang tadinya masih pengen bergantung ke orang tua, pengen apa-apa minta ke orang tua, dari situ ya berpikir bagaimana caranya saya harus bisa mandiri. Oh, gitu ini kan. doktrin gitu Doktrin ya. kan, kamu pasti bisa sukses, kamu pasti bisa. Tapi sebenarnya bagus gak sih doktrin begitu? Kalau yang saya dapat tempo hari ada sisi bagusnya, tapi ada beberapa sisi yang menurut saya ini kayaknya kurang pas deh. Oh, apa tuh kok boleh tahu tuh? Yang kurang pasnya ya kita kan memang sistem jaringan ya Mas ya kalau MLM tuh kan. Jadi harus cari jaringan, cari downline kan namanya. Jadi downline kita ini memang kita paksa untuk masuk ke masuk ke lingkaran kita, masuk ke jaringan kita, yang sebenarnya kadang-kadang karena berbagai macam cara yang kita gunakan, akhirnya mereka ikut meskipun dengan memaksakan diri harus uang pinjam, uang ini. Jadi
kok gini ya gitu. Oh, Kok sisi gini negatifnya sisi itu. negatifnya Apa sih? Cari mangsa gitu ya? Bahasanya gitu. itu mungkin MLM-nya. Tapi kan ya udah demi demi apa namanya? Demi cuan gitu ya. demi cuan. Dan saya dulu pun sebenarnya ya dibilang korban enggak, tapi ya dibilang enggak juga ya saya masuk juga ke situ. Tapi saya dari situ dapat beberapa uang, saya ingat sekali tuh. Jadi ada uang sekitar 2 juta atau 3 juta bonus. Saya bingung mau diapain ya. Saya beliin ini Mas pada saat itu, mesin steam. Mesin steam motor. Motor tuh kan pada saat itu kan ini ya murah, sekitar segitu udah dapat. Mm-mm. Jadi ya itu saya pas lagi kerjakan tugas akhir tuh sembari ngerjain tugas akhir, sembari kalau pas pulang kuliah, siang udah pulang kuliah, saya nyetim motor. Buka tempat, saya izin sama lingkungan situ, boleh nggak saya pakai buat buka steam motor? Ya udah boleh diizinkan. Karena memang saya butuh pada saat itu. Ya udah jadi saya nikmatin aja. Kuliah pagi, siang nyuci motor. Alhamdulillah pada saat itu ya lumayan ada gitu loh, lumayan meskipun nggak besar banget tapi ya untuk makan oke, untuk tambah-tambah biaya kuliah masih oke juga. Tahun berapa sih itu Mas kalau boleh tahu? Itu tahun 2006 akhir atau 2007. 2006 akhir itu apa namanya? Mas Mon masih MLM tuh ya? Ya, Masih MLM sambil kuliah. ambil kuliah. Oke. Nah, kemudian setelah itu karena mungkin sudah jiwa entrepreneurnya atau sebenarnya nggak juga punya jiwa entrepreneur, tapi karena kondisi memaksa gitu. Aku harus gimana ya, harus seperti apa. Ya sudah. Setelah itu ada uang ngumpul lagi, saya bisa tabung dikit-dikit, saya buka itu Mas, gerobak ketoprak gitu. Jadi saya ajak paman tempo hari kan saya sambil nyuci sambil jualan ketoprak kayaknya nggak kepegang deh. Saya ajak saudara tuh mau nggak jualan gerobak? Ya udah, ayo. Jadi ya udah jalan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kuliah lulus, selesai. Kemudian pada saat itu saya coba-coba ikuti tes CPNS. CPNS. Mau jadi PNS nih? Mau Oke. jadi PNS. Pada saat itu saya ingat sekali Mas, orang tua tuh sangat mendambakan, status PNS itu sangat mendambakan sekali. Kebayang. Kami di kampung, pokoknya kalau nggak PNS belum bisa dibilang sukses lah pada saat itu kan. Ikut saya tes. Nggak goal. Ikut tempo hari ada tes kejaksaan ya, jadi jaksa. Tes, kok nggak goal, dan yang saya agak heran kok kawan-kawan yang maaf mereka itu artinya kuliah juga asal-asalan, terus artinya jarang belajar, kok mereka lulus semua ya gitu kan. Lulus semua ya. Karena Begitu setelah selesai proses rekrutmen itu kejaksaan, kan kawan-kawan banyak yang keterima. Setelah itu besoknya ngobrol, udah jangka waktu berapa bulan tuh ngobrol, mereka buka kan, saya ada saudara ini, saya pakai ini. Udah saya dari situ putuskan saya nggak akan tes lagi yang namanya. percuma. Jadi karena Mas Mon nggak punya koneksi orang dalam, Ya jadi nggak keterima. keterima pada saat itu Mas. Ya udah dari situ saya akhirnya ngelamar kerja di perusahaan swasta dan alhamdulillah tempo hari itu diterima di Jatuhnya BUMN. Tapi nggak bisa disebut PNS ya? Nggak bisa disebut PNS karena karyawannya pun harus yang sudah berstatus pegawai tetap, yang sudah bisa disebut karyawan BUMN. Kalau masuk kan kita sebagai tenaga harian lepas. Yang awal-awal itu. Dan itu statusnya jadi sales. Sales lagi. Tapi udah dapat ilmunya dari ya, dari dapat ilmunya. Jadi sales itu ada sales motoris, ada sales canvassing pakai mobil, terus sales taking order juga ada gitu. Awalnya sempet bawa mobil box Mas keliling luar kota. Saya alhamdulillah tempo hari dipercaya sama kepala cabang saya saat itu, Munawar kamu coba kembangin luar kota ya. Ya udah, jadi awal-awal sempat malu Mas. Awal-awal sempat malu karena apa? Aku ini sarjana hukum loh. Harus ke pasar nenteng obat tuh kan, ke apotek nawarin obat, itu kan agak malu. Bentar, kan pabrik atau apoteknya Mas? Itu kan ada holding pabrik, terus ada trading and distributionnya, ada apotek. Dipecah sama dia. Saya di distribusi. Jadi Mas Mun menawarkan obat-obat itu ke apotek Ke yang lain. Ke apotek lain termasuk apotek.
juga. Lah kan beli langsung, ngapain ditawarin lagi? Mereka tetap proses belinya lewat distributor. Nggak bisa langsung? Nggak bisa. Itu kenapa sih, regulasi atau apa? Regulasi iya, kemudian mereka kan kebutuhannya juga nggak hanya obat aja, obat-obat yang lain juga. Jadi memang regulasinya dibuat seperti itu supaya memang eh, kebutuhan mereka itu selain produk sendiri, mereka juga bisa ambil produk-produk yang lain, Mas. Oke. Gitu. Jadi saya di trading and distribution-nya. Status sebagai tenaga harian lepas. Oke, jadi di itu ya alhamdulillah Mas, meskipun fresh graduate juga tempo hari sempat karir bisa dikatakan bagus dibanding teman-teman yang lain. Cuman yang namanya perusahaan itu kan masih kental dengan Apa, Mas? nepotisme ya. gitu. Jadi kalau yang nggak ada relasi di sana ya akan Lah itu Mas Mun tersingkir. keterima di situ karena apa? Tes. Karena tes. Nggak Itu ada sogok menyogok. nggak ada sogok menyogok dan Oke. memang pada saat itu untuk sales itu memang nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Yang sulit itu apoteker. Karena kalau apoteker di itu betul-betul diperhitungkan. Harus yang jago. Iya, jalurnya tuh kalau mereka masuk dengan status apoteker, kalau polisi itu perwira lah Mas. Akpolnya itu kalau mereka masuk ke kimia. Teman kalau sarjana, meskipun sarjana tapi dia masuk ke jadi sales, memang itu masih bintara lah kalau di polisi. Kastanya masih ya kalau mereka apoteker tuh bisa paling pendidikan berapa tahun bisa langsung jadi BM kan. Kalau kami harus dari bawah. Emang kalau udah jadi apa tuh tadi apoteker emang naik pangkatnya apa lagi? Dia berkesempatan jadi brand manager, jadi kepala gudang, itulah pokoknya penanggung jawab PBF. Oke, aku pikir tuh udah kayak kasta tertinggi gitu loh si apotekernya kalau itu. Enggak ya ternyata ya. Tapi kebanyakan apoteker itu memang di kasta-kasta tertinggi kalau untuk di perusahaan tersebut ya. gitu. Kebayang. Oke, jadi Mas Mun menawarkan obat-obat tersebut Nawarin ke apotek dan alhamdulillah nggak bagus banget tapi alhamdulillah pada saat itu karirnya agak lumayan. Terus saya tersandung dengan situasi yang kayaknya saya berat deh kalau harus berjuang di sini karena ada beberapa lingkungan yang memang nggak mengharapkan saya untuk terus berkembang di situ. Beberapa lingkungan, maksudnya orang-orangnya? Orang-orangnya gitu. Gara-gara apa tuh Mas? Ya mungkin karena prestasi kan otomatis kepala cabang, brand manager itu kan nyaman dengan kita. Kalau brand manajernya dengan kita, dia oke gitu. Cuman kan teman-teman yang lain yang lebih senior, yang lebih lama sudah mengabdi situ kayak kurang nyaman. Tapi Mas pun waktu itu pada saat itu sebenarnya sudah ini nggak sih sebutnya religius gitu nggak sih pada saat itu? Belum. Saya masih jauh banget dari kata religius pada saat itu. Jauh banget dari kata religius. Jadi ya setahu saya kerja aja gitu aja terus. Persaingan di dunia kerja itu ya biasa ada tapi pada saat itu karena mungkin saya juga belum pengalaman belum banyak terus mohon maaf belum terlalu religius jadi ya masih mudah dijatuhkan masih mudah dikalahkan dengan dengan hal-hal yang memang sebenarnya bikin gak nyaman. Gocekan gitu Mas. Gitu. Jadi akhirnya saya sudah deh kayaknya 5 tahun kurang lebih saya bergabung di tempo hari sempat sales manager dengar saya mau resign kan Munawar kamu kenapa resign gitu. Enggak Pak saya pengen cari pengalaman lain gitu. Enggak udah saya udah dengar semua isunya kata dia. Kamu nggak nyaman katanya di situ dibikin nggak nyaman. Ya udah kamu ke Serang ya katanya. Aduh saya pikir lagi diskusi dengan keluarga. Udah deh Pak saya kayaknya cari tempat lain aja. Tetap pengen resign. Gitu. Jadi terus kemudian setelah itu ada kawan yang satu kos-kosan pada saat itu kan belum menikah. Satu kos-kosan beliau bekerja di Mitsubishi Lautan Belian kalau di Lampung pada saat itu.
Nah, menawarkan, "Ayo ikut gabung dengan saya aja." Sudah, saya dari situ singkat cerita bergabung di jadi sales juga, jadi sales mobil pada saat itu. Jadi, karena sebelumnya memang udah jadi sales, cuman ganti produknya saja, jadi ya nggak kaget. Dan alhamdulillahnya meskipun di saya harus resign dengan, situasi yang kurang menyenangkan pada saat itu, tapi ya itu dari situ saya mulai mulai merasakan, kok di Mitsubishi ini kayak jalannya kayak dibuka semua gitu kan. Jadi seperti mudah pada saat itu, jadi dari sales, nggak lama jadi supervisor, ya alhamdulillah karirnya juga nggak yang sulit-sulit banget pada saat itu karena, pencapaian target penjualannya itu, lumayan, bagus dibanding teman-teman yang lain. Udah seiring berjalannya waktu jadi sales, itu 8 tahun Mas saya kurang lebih bergabung di Mitsubishi Lautan Berlian. Jadi alhamdulillah saya nggak ngilang-ngilangin dari Lautan Berlian tuh saya banyak belajar dengan senior, dengan atasan, dengan teman-teman. Itu saya banyak belajar perihal dunia sales marketing di situ. Cuman di akhir-akhir yang saya rasakan kok ini begini ya. Saya tuh merasakan gini Mas Ahmad. Saya dapat hasil menurut saya ya, angkanya lumayan sekali gitu. Tapi kok setiap bulan saya mau, bayar angsuran rumah, angsuran mobil, kok sulit ya gitu. Padahal kalau kalkulasi secara matematisnya yang tertulis di atas kertas gitu, harusnya cukup loh gitu loh, gitu. Terus tiap hari mulai ikut dengar-dengar kajian-kajian. Oh, Anda terpapar radikal ya. Mungkin ya, jangan. Radikalisme. Oke, dari situ saya tadinya sama sekali nggak paham dan nggak pernah dengar kata-kata riba itu, Oke. nggak. Oh, jadi ini mau cicilan apa sih waktu itu? Rumah, Rumah saya masih nyicil, Mas. Mobil mobil saya masih nyicil pada saat itu, pada saat itu. dan semua bank KPR gitu, Bank, KPR, leasing gitu-gitu. leasing, ya pokoknya udah dunia perbankan semualah itu. Waktu itu riba banget lah gitu Riba istilahnya. banget, termasuk kartu kredit pada. Oh, ada kartu kredit juga. Kartu kredit itu karena dipaksa temen, dia kolektif kan dari sales kartu kreditnya kan, datengin siapa, kasir pada saat itu. Kasir mana? Kasir di Mitsubishi langsung, "Pak Mun, ada KTP nggak?" "Kenapa?" "Saya buatin kartu kredit ya." "Buat apa?" "Udah buat aja." Ternyata semua teman-teman pada bikin kan. Begitu udah dikasih nih Mas Mun, pada saat itu tuh lumayan orang, limitnya sekitar 50 juta kalau nggak salah. Buat saya lumayan sekali itu. 50 juta oke. Iya, jadi saya bikin pakai aja. Awal-awal masih oke. Lama-lama kok begini, mau bayar aja sulit banget gitu kan. Nah, itu sih jadi mulai dari situ kok mulai cari informasi. Ini riba bukan sih gitu kan. Kerja jadi sales itu riba atau bukan? Ternyata ada beberapa, ustadz yang menyampaikan, berani dia tegas, "Ini riba," gitu. Tapi ada juga ustadz yang tempo hari jadi referensi saya untuk bertanya, "Masih mengizinkan, nggak apa-apa Mas Mun kerja aja dulu di situ sebelum ada kerjaan lain," gitu sih bahasanya lebih soft sih gitu. Nah akhirnya kan saya simpulkan sendiri ya Mas Ahmad ya, perihal ini riba atau bukan, tapi yang saya rasakan kok kalau ini semua aset saya jual untuk nutupin hutang, kayaknya nggak ketutup deh, masih minus itu. Apa jangan-jangan memang ini riba kali ya? Saya berpikirnya ke situ. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu tuh banyak tekanan kan, kolektor, tagihan sudah jatuh tempo, tapi saya nggak bisa bayar. Udah betul-betul kayak macet gitu kan. Nah sampai kasihan istri itu pernah dari kemarin tuh juga sempat kadang-kadang sering dibahas. Istri itu di rumah didatengin sama debt collector karena saya posisi lagi kerja. Sampai cuma di dalam rumah ngintip aja saking takutnya kan. Ya Allah saya merasa berdosa banget pada saat itu begitu kan. Jadi di kondisi itu Mas, memang
lumayan nggak bisa bikin saya tidur itu. Pikiran tuh ya, malam gelisah. Gelisah, aduh ini gimana, mau dijual semua nggak selesai, nggak dijual semua saya harus selesaikan angsuran-angsuran itu, tapi dari mana juga gitu, kadang ada masih kadang ada. Nah, tapi dari situ justru karena pikiran mungkin ruwet, pusing, capek gitu ya, ini gimana sih ya Allah, pengen diselesaikan sih ya Allah gitu kan. Jadi kalau malam tuh kayak mudah banget bangun. Jadi malam tidur kayak tiba-tiba kaget bangun gitu ya, lihat jam 2, sudah langsung tahajud, Tahajud, gelisah gitu ya. gelisah. Berarti gelisah membawa berkah. Itulah mungkin dari tahajud sampai, eee, ke sholat subuh kan nggak tidur akhirnya kan, karena memang sulit tidur. Jadi sholat subuh yang tadinya ya sholat di rumah, bagi saya sholat subuh berjamaah di masjid, terus sholat, 5 waktu tepat waktu tuh tadinya ya nggak penting-penting banget tadinya pada saat itu. Tapi karena dikasih situasi dan kondisi seperti itu yang akhirnya ya sudah. Jadi pagi itu pada saat subuh memang enteng banget, jalan ke masjid tuh ringan banget. Meskipun sambil astagfirullahaladzim, "Ya Allah gimana ini selesai ya Allah," gitu kan. Tapi ya itu denger, katanya 2 rakaat sebelum subuh tuh, lebih baik daripada dunia dan isinya gitu kan. Nah saat itu mulai pengen cari-cari kajian lah, cari tempat teman-teman yang untuk sharing perihal hal-hal seperti itu. Meskipun pada saat itu setiap berdoa jujur doa saya itu, "Ya Allah cepat lunasi hutang-hutang saya, ya Allah lepaskan saya dari lilitan riba dan cepat lunasin hutang-hutang saya." Itu Mas Ahmad. Tapi hari demi hari tuh kayaknya nggak selesai-selesai sih, ini gimana sih gitu kan, nggak selesai-selesai gitu. Sampai tempo hari alhamdulillah dapat reward dari, pihak ketiga waktu itu, dari leasing juga, berangkat umroh. Saya berdua bareng-bareng teman itu. Ya itu di Mekah pun doanya gitu, "Ya Allah saya pengen cepat dilepaskan dari jeratan ini ya Allah," gitu. Habis pulang dari umroh pun gitu, "Kok nggak selesai-selesai juga sih?" Gitu. Tapi nggak sadar, itu tuh sudah jadi habit, bangun malam, sholat subuh, berjamaah di masjid, sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan tepat waktu, tanpa disadari sudah jadi habit gitu. Oh gitu kan. Meskipun pada saat itu belum, "Oh ternyata makasih ya Allah," belum belum juga, masih ngerasa, kayaknya saya kok susah banget ya hidupnya ya." Masih ngerasanya begitu Mas Ahmad. Besok harus bayaran, angsuran, harus bayar cicilan itu ya, ya Allah besok udahlah terserah kalau besok harus didatengin kolektor, ya udahlah saya terima ajalah gitu. Tapi itu tanpa disadari kayak Allah tuh kasih jalan keluar, tapi nggak langsung selesai gitu loh. "Nih masalah kamu selesai nggak?" Tiba-tiba ada orang beli mobil, saya jualan mobil lagi, dapat bonus bisa selesaikan pelan-pelan. Sampai di titik pada saat itu keinget, pengenlah kayaknya, wira swasta, tapi apa ya wira swasta ini yang enggak terlalu menyita waktu karena saya statusnya masih bekerja juga, jadi karyawan di Mitsubishi, tapi yang bisa menghasilkan juga gitu. Nah, keinget pada saat itu Bang Aji sudah lumayan besar di, Jabodetabek. Pada saat itu udah ratusan juga, jumlah outlet-nya. Nah, saya teringat, saya telepon yang pegang di Lampung, itu adik bungsunya Pak, Sumpono Bayu Aji, founder-nya langsung saya telepon, "Mas, saya izin sih boleh nggak ikutan usaha?" Gitu kan. "Saya pengen punya gerobak juga," gitu, "untuk tambah-tambah, penghasilan." Langsung ada, "Waduh Mas Iwan," dia panggil karena tetangga ya, "Mas Iwan, kalau untuk di Lampung sudah full, kita nggak bisa lagi." Saya telepon ke kakaknya, "Nggak bisa Mas Iwan, kalau Lampung tuh kewenangannya si beliau. Jadi ya memang kalau kata beliau full, ya udah full, nggak bisa lagi." Agak kecil hati pada saat itu, agak kecil hati, "Ya Allah kok kayak gini amat ya," gitu kan. Cuman ketemu dengan, teman satu kampung, tempo hari beliau mereferensikan, "Udah kamu langsung hubungin aja Pak Bayu Aji. Beliau insya Allah kalau dengar kondisi kamu seperti itu nanti beliau juga akan bantu," gitu kan. Nah, pada saat itu sudah saya cari informasi, nomor telepon, saya hubungin beliau, WA, saya ini bla 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 bla, terus beliau suruh,
kamu datang aja ke kantor karena saya saat ini kondisinya sedang sakit jadi nggak bisa ketemu langsung. Kamu ketemu dengan direktur saya langsung ya, kata dia. Ada namanya Pak Wisnu. Oh baik Pak. Jadi saya meluncur pada saat itu. Sebelum saya meluncur itu saya sama teman yang tadi berangkat umroh dan yang ngajak saya di Mitsubishi. Itu beliau tuh agak ada yang tertinggal. Beliau itu sebenarnya yang mengingatkan saya dengan kebab itu. Karena beliau punya konsumen itu bisnis kebab. Ada namanya kebab Obama. Jadi beliau ditawarkan franchise sama kebab Obama itu. Terus ngajak saya, Mas, yuk kita mulai belajar usaha yuk, kata dia. Saya ada konsumen, ininya jualan kebab, usahanya. Nama kebabnya kebab Obama, kata dia. Saya langsung ingat kebab Obama. Seingat saya tetangga saya ada juga yang punya kebab deh. Saya cari, oh kebab Bang Aji ternyata. Saya cari-cari info, ternyata si kebab Obama itu masih family dengan kebab Bang Aji. Karena ada sedikit kekecewaan, informasi yang saya dapat begitu. Ada kekecewaan dari Bang Aji, akhirnya dia buka sendiri Obama. Nah akhirnya besoknya saya sampaikan, saya daripada Obama saya buka Bang Aji aja deh, karena itu tetangga saya. Kalau saya buka Obama saya nggak enak dengan mereka gitu kan. Ya udah, akhirnya dipanggil ke kantor, ketemu dengan ada direkturnya namanya Pak Wisnu, ngobrol. Saya sampaikan keinginan saya, bla 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 begini. Akhirnya beliau sampaikan di Lampung full Pak, Lampung full memang kewenangan Pak Huda itu memang nggak boleh ditambah lagi gitu kan. Terus gimana Pak solusinya? Kalau memang Pak Iwan bersedia, silahkan cari tempat baru di mana. Saya langsung nyeplos pada saat itu, Mas Ahmad. Saya ceplos, saya pengen ke Palembang deh, kata dia. Padahal saya seumur-umur ke Palembang tuh baru 1 kali. Keluarga nggak ada, saudara nggak ada, siapapun nggak ada kenalan di sana. Cuman karena sudah dikasih peluang begitu, udah saya ambil nih, tangkep nih peluang ini kayaknya gitu. Nah teman saya yang di Mitsubishi itu kan memang dia sebelum saya berangkat dia bilang kalau memang diizinkan nanti saya ikut ya, kata dia. Saya ikut Mas Muno aja deh kalau memang boleh buka nanti saya ikut, kata dia. Oh ya sudah, langsung saya telepon, Mas boleh diizinkan buka tapi supaya ketemu biaya operasionalnya ke Palembang itu minimal kita buka 7 outlet. Oh ya udah saya 3 deh, kata dia. Saya 3, ya udah saya 4 ya, saya bilang gitu. Sama yang temennya ini. Jadi teman saya 3, mau ambil 3, saya ambil 4 karena kata Pak Wisnu tuh minimal dikalkulasi kayaknya harus 7 minimal buka awal supaya biaya operasionalnya ketemu, pengiriman barang segala macam. Ya udah singkat cerita, oke Pak, Palembang ya, oke. Saya modal nekat pada saat itu Mas Ahmad. Modal nekat karena saya masih bekerja statusnya kan. Terus Palembang saya nggak ngerti sama sekali. Dan awam, dunia bisnis seperti itu sebenarnya awam itu. Akhirnya karena beliau kasih kesempatan, udah saya langsung meluncur ke Palembang. Pokoknya saya manfaatkan waktu-waktu libur itu Sabtu masih masuk, pagi siang saya selesai. Sabtu siang saya meluncur ke Palembang, ajak istri sama anak. Pada saat itu bawa mobil, pada saat itu belum ada tol, belum ada. Jadi perjalanan masih 9 sampai 11 jam. Perjalanannya 9 sampai 11 jam. 9 itu sampai pulang 11. pergi atau pergi berangkatnya aja 1 kali jalan gitu. Sabtu itu. Sabtu siang saya udah harus berangkat, jadi sampai sana malam Minggu. Malam Minggu pun sudah agak malam, jadi saya harus cari tempat untuk jualan-jualan itu. Pulangnya saya malam Senin. Malam Senin tuh saya udah harus balik lagi karena Senin pagi saya harus sudah ke kantor kan. Wah ini orang benar-benar. Jadi saya kalau luar biasa. Kadang sampai Lampung saya masuk angin pasti Mas. Berarti nyetir 12 jam gitu kan? 12 jam kan, nyetir sendirian gitu kan. Nah itu makanya agak lumayan menyita. Mobilnya udah Pajero belum itu? Nah pada saat itu alhamdulillah sudah. Udah alhamdulillah. Nah, karena saya waktu jadi sales itu, ingat sales manager saya itu Pak Rudi, dia kasih reward kan, Munawar. Kamu tuh udah ambil Pajero nggak, Pak? Saya belum mampu kreditnya gitu. Ya udah kamu ambil tanpa bunga. Kamu sekarang ada uang berapa? Sisanya cicil tanpa bunga. Gitu pada saat itu. Jadi bisa ngerasain Pajero sales tapi bisa pakai Pajero karena itu. Kalau mau normal-normalan nggak mampu siap. Tapi saya masih geleng-geleng sih, emang ini orang bener-bener ya. Jadi
Dihajar itu perjalanan 12 jam pulang pergi dan waktu yang mepet Mepet sekali, masalahnya. mepet Sehari sekali. hitungannya Iya, jadinya. iya. Untuk nyari cabang, Untuk nyari tempat tempat lapak buat untuk lapak. jualan. Dan harus 7 nyarinya. Ya harus 7. Harus 7 kan. Jadi tempo hari saya cari, cara cari metodenya kan masih bingung ya. Karena nggak ada yang ngajarin kan, ini metodenya gimana. Ya sudah, setiap ada kerumunan keramaian yang jual makanan-makanan itu, udah saya berhenti di situ. Mau langsung nanya kan nggak enak. Jadi pura-pura beli gorengan dulu, terus dimakan di situ, baru mulai buka omongan. Pak, kalau mau jualan di sini gimana caranya? Gini-gini. Palembang pada saat itu karakternya keras, keras gitu ya. Jadi dari nada bicaranya aja mereka udah keras gitu. Kalau kita nggak kuat-kuat mental ya agak kayaknya pengen pulang bawaannya gitu. Tapi alhamdulillah karena motivasinya pengen kita pengen maju segala macam. Singkat cerita alhamdulillah dapat, nggak langsung 7, pada saat itu dapat 2 atau 3 seingat saya. Dan berarti kan saya harus cari anak-anak yang jualan, tetangga-tetangga pada saat itu alhamdulillah ada yang mau, ya udah kamu bantu jualan saya di sana ya gitu. Jadi di training dulu di Lampung, setelah training mereka berangkat. Nah si temen yang 3 tadi, aku pasrah sama kamu, kalau aku pokoknya ikut aja deh. Cuman aku saat ini dananya belum ada, kata dia. Jadi aku nanti minta waktu ya, kata dia kan gitu. Jadi saya minta ke orang kantor pusat itu, saya bilang, Pak boleh nggak diizinkan kawan nih, saya ini saat ini belum ada, dananya belum cukup. Saya boleh nggak bayar yang ada dulu? Ya udah nggak apa-apa Pak Iwan, cuman saya kirim 7-7-nya ya, karena nggak ketemu ongkosnya kalau cuman kirim 4, katanya. Oh ya sudah dikirim 7. Singkat cerita buka satu outlet. Tempo hari opening tuh saya langsung mendampingi di situ. Opening hari pertama tuh, lapak pertama sampai saat ini saya nggak bisa lupa itu ada di daerah Universitas Muhammadiyah Palembang. Itu lapak pertama saya ngelihat langsung, konsumen pertama pun masih saya dokumentasikan sampai sekarang, masih saya inget-inget itu. Gitu. Jadi hari pertama kalau nggak salah omset saya itu tadinya gini Mas Ahmad, ekspektasinya ya saya pengen punya gerobak terus punya karyawan 5-10 itu udah sesuatu yang membanggakan bagi saya. Dan satu outlet sehari 500.000 bagi saya oke lah, 500.000 sebulan 15 juta, masa sih saya nggak bisa sisihkan 1-2 juta gitu, yang penting untuk tambah-tambah uang dapur, saya pikir gitu tadinya. Begitu buka pertama itu kalau nggak salah 700 ribuan omset pertama. Per hari? Sehari, hari pertama itu. Langsung rame tuh Mas? Langsung rame. Saya langsung ya Allah, saya masih ada tuh video-video saya sampai speechless gitu yang lihat mereka tuh berdatangan. Tapi di hari kedua saya harus pulang karena harus kantor kan, nggak bisa nemenin situ kan. Tapi ada kakak tempo hari yang saya mintain tolong untuk ngejagain. Loh kakak kandung. Tinggal di? Tinggalnya di Lampung. Emang tinggal di Lampung? Tinggal di Lampung. Okay. Saya aja minta tolong ya dijagain. Termasuk beliau juga yang ikut bantu jualan di awal tuh. Gitu. Nah setelah itu pulang, di malam kedua pulang saya masih di jalan. Saya udah penasaran kan, udah jam 10 tuh udah tutup belum? Belum kata dia, tunggu bentar lagi. Terus saya tanya lagi, udah tutup belum? Udah, kirim dong omsetnya berapa? 1.200.000. Wah Masya Allah kata saya, ini gerobak bisa omset segini gitu kan. Besoknya lagi Mas, yang luar biasanya lagi di hari ketiga itu terus naik. 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000, bahkan sampai di 2 juta. Satu outlet. Hanya ya udah, outlet selanjutnya cepat opening, saya bilang gitu. Jadi pada saat opening outlet yang lain saya percayakan ke kakak pada saat itu. Kakak dia, saya sudah kasih titiknya di sini, titiknya di sini, titiknya di sini. Jadi beliau mulai bukalah 4 outlet itu Mas. Alhamdulillah dari 4 outlet itu saya alhamdulillah banget gitu ya. Angka segitu tuh bagi saya wah luar biasa banget gitu loh. Nggak nyangka banget. Padahal target saya 500.000 aja saya udah seneng ya Allah. Berarti Mas tuh milih titiknya tuh udah bener. Iya. Itu poinnya. Betul. Milihnya tuh udah bener gitu loh. Nggak jiper tadi dengan keras. Ini sebenarnya kerasnya tuh emang maksudnya orang pada nggak suka mau buka di situ atau gimana sih? Satu itu Mas. Karena dimanapun tempat yang saya rasakan, ketika kita mau buka sesuatu,
itu pasti jarang yang welcome mereka. Oh dia ngerasa ya ada lagi nih Ya, kompetitor gitu kan. betul, Walaupun betul. beda bidang usaha. Beda bidang padahal, cuman mereka ngerasanya nggak welcome gitu. Mas, terus satu lagi Mas, aku penasaran gini. Kan tadi dibilang 7 harus bukit 7. Terus dikirim semuanya. Ini maksudnya dikirimnya apa nih? Dikirim gerobak, Gerobaknya. Terus daging, roti, apa sayur-sayuran itu gimana? termasuk perlengkapan dan itu. Jadi karena di Kebab Bang Aji itu gitu, Mas Ahmad. Pada saat itu saya nilai franchise-nya itu kurang lebih per outlet kan 35 juta. Tapi sudah siap tinggal buka untuk jualan. Perlengkapan detailnya sudah. Sarung tangan, daging, itu daging dikasih untuk omset 1 juta. Per gerobak itu dengan nilai 35 juta itu sudah siap jualan dengan omset 1 juta. Nah berarti langsung habis dong kalau gitu. Nah pada saat itu kan termasuk kami dapat freezer. Jadi freezer untuk penyimpanan. Nah harus berikut pembelanjaan untuk kurang lebih 1 minggu Pak Iwan. Gitu. Kalau Pak Iwan nanti nggak untuk stok 1 minggu nanti kita bingung. Gimana kirimnya gitu kan. Iya berarti dia kirim tadi untuk 7 cabang untuk 1 minggu. Iya. Berarti Mas Mun udah bawa freezernya sekalian ke sana. Udah. Itu nitip di rumah siapa? Kakak itu? Nah, kami cari kontrakan untuk anak-anak kan. Sekalian cari kontrakan kan. Kontrakan tempo hari sangat sederhana sekali. Sampai sekarang dokumentasi itu masih ada. Sederhana sekali gitu. Jadi ini maksudnya gini, ini akan ngaruh banget sama teman-teman yang nanti suatu saat mau buka cabang di tempat baru. Iya. Otomatis nggak bisa satu, harus sekaligus beberapa. Tergantung dari prinsipal kali ya. Iya, tergantung dari prinsipal. Kalau untuk tempat baru mungkin iya ada jumlah minimum supaya tercover biaya operasionalnya. Tapi kalau untuk sekarang kan mau buka deket-deket Sumsel bisa kami yang cover. Jadi nggak harus banyak-banyak gitu kan. Nah, balik lagi ke cerita tadi, dari 4 itu kami sudah berjalan. Nah kawan saya tanya, Mas gimana ini? Saya udah ditanyain orang pusat gitu kan. Aduh dana saya masih belum cair lagi kata dia kan gitu. Sampai saya kasih tahu, ini hasilnya segini loh. Ini nggak saya tutup-tutupin nih segini. Sayang kalau nggak diambil gitu kan. Iya tapi mungkin sih saya lihat sebenarnya beliau tuh ada keraguan. Ada keraguan, mungkin takut. Ini takut cuman di awal aja. Takut ternyata nanti bisnis ini nggak berjalan. Karena 35 juta kali 3 dia harus ambil kan? Lumayan. 105 jutaan ya? 105 jutaan. Nah akhirnya dia nyerah. Udah lama terserah. Mau di kayak manain lah gitu. Ya udah saya ambil ya. Kata. Tapi saya izin ya ini bukan saya memanfaatkan situasi kondisi ini enggak. Tapi saya izin kalau sampean memang mau silakan. Tapi kalau nggak mau ya nggak mungkin saya pulangin. Saya harus ambil ini gitu. Ya udah akhirnya sepakat, ya udah nggak apa-apa buat Mas Mun aja katanya kan gitu. Ya udah akhirnya saya tinggal cari titik-titik lagi. Itulah 7 outlet, alhamdulillah buka semua dengan omset produktif semua. Alhamdulillah Mas Ahmad. Itulah titik awalnya saya mulai belajar bisnis makanan. Jadi banyak yang bilang gini Mas, ngambil franchise mah nggak ada jaminan untuk untung dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi ternyata ini salah satu contoh. Ini buktinya, contohnya. Kisah sukses ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ada gerobak sekitar 125 ya awalnya seperti itu. Gitu. Jadi di awal itu saya memang nggak ambil keuntungan untuk kebutuhan konsumsi pribadi. Jadi begitu ada keuntungan saya langsung telepon kantor pusat, Pak boleh nggak nambah? Pak boleh nggak nambah? Silahkan Pak Iwan. Mereka dengan senang hati. Pasti dong. Nah, ngelihat kondisi omset mereka, bahan baku juga oke kan. Silahkan Pak Iwan, silahkan. Bahkan saya sangat disupport tempo hari itu oleh pihak HO. Wow. Ini 125 gerobak itu dalam berapa tahun Mas? Oke. Tempo hari itu di tahun pertama, tahun kedua itu kurang lebih sekitar 70-an outlet. 1 tahun udah 70 outlet? Sorry, enggak, kalau tahun enggak. 1 tahun tuh baru berapa ya? 40-an lah. 1 tahun 40. 1 tahun baru 40 kalau dia. Memang kan animo masyarakat Palembang kan luar biasa Bang. Emang belum ada jual kebab waktu itu? Sudah ada itu tadi. Tapi dengan konsep berbeda. Mereka nggak panggang daging. Jadi mereka kayaknya sudah slice. Udah slice. Itu yang Baba Raffi maksudnya? Itu plus Baba Raffi. Ada yang ada lagi, beda lagi? Ada.
itu mereka tuh maaf, outletnya kecil dan nggak menarik gitu, cuma di depan-depan, Indomaret. Oh, Jadi nggak, apa ya, identitasnya tuh kurang kurang menarik gitu. mhm mhm. Jadi begitu Bang Aji ini muncul, luar biasa banget animonya. Viral lah pada saat itu di Palembang itu viral itu Mas Ahmad. Wow, Babang Aji ya luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sekarang masih rame, Mas? Alhamdulillah sekarang itu tantangan kita itu banyak brand-brand lain, termasuk itu tadi Obama sudah masuk. Mhm. Dan ex kita, Apa? XS? ex karyawan kita, Heeh. itu banyak sekali mereka buka dengan brand berbeda. Oh, karena udah tahu ininya, oh profit nih cuan lo bikin Profit sendiri deh. segini lumayan dan kan mudah ditiru itu Mas. Memang mudah ditiru. Mudah ditirunya apa sih? Gerobaknya atau dagingnya atau apanya? Bahan bakunya bisa dibeli di Ya udah ada yang frozen jual frozen food gitu kan. kan. Jadi ya sudah tinggal cari di frozen food gitu. Tapi ya ternyata saya juga pernah dikasih tahu sama Pak Bayu Aji itu Bang, kamu nggak usah takut kata dia. Saya sudah melewati masa-masa itu. Bahkan saya dulu sempat khawatir juga, tapi ternyata nggak berpengaruh kok di outlet kita, di omset kita nggak berpengaruh kok. Justru di situ nama kita semakin besar, katanya kan begitu. Saya di awal-awal tuh sempat kesel kan Mas, karena ngerasa kok ini karyawan sudah kita didik, kita fasilitasi, kita ajari, kok malah begini gitu. Awal-awal sempat sakit hati, tapi seiring berjalannya waktu sudah biasa sekarang. Udah biasa Jadi ya. mereka yang di depan kita manis-manis, ya Pak begini, biasa tiba-tiba udah buka sendiri dan rata-rata gandeng. Di mana ada Bang Haji di situ mereka nggak pusing lagi harus cari titik baru kan Iya gitu. tapi itu kayak apa? Indomaret Alfamart jadi Iya, betul. deket-deketan. Betul. Makanya saya itu sih sebenarnya di satu sisi saya harus memahami bahwa ya ini dunia bisnis gitu. Ini resiko bisnis seperti ini. Cuman di sisi lain yang saya agak sayangkan, padahal saya sering sampaikan ke mereka bahwa bisnis itu ada etikanya. Nggak bisa sembarangan asal langsung seperti itu. Uang kita itu memulai bisnis dengan cara yang baik-baik aja kadang sulit belum tentu berkembang. Apalagi memulai bisnis dengan cara yang nggak Nggak ada baik. etika, setuju. Etikanya nggak dilihat lagi ya silahkan kalian lihat aja nanti tanggung resikonya sendiri. Kebayang. Mas Mun dengan apa namanya satu pertanyaan yang aku penasaran gini. Kenapa Mas Mun tetap loyal dengan Bang Aji? Kenapa nggak ya tadi bikin brand baru misalkan? Betul Mas. Why? Betul Mas Ahmad. Ini jadi yang pertanyaan hampir banyak dipertanyakan oleh orang-orang di luar sana. Dan bahkan beberapa supplier itu mereka sempat menemui saya dan kasih penawaran, ayo Pak, kita bikin pabrik sendiri daging atau kita bikin brand sendiri. Oke deh, kita akan support gitu. Itu banyak sekali yang menawarkan hal-hal seperti itu. Tapi ya di situ karena saya meyakini bahwa saya bisa seperti ini tuh mungkin ada faktor Bang Aji juga gitu loh. Ketika meskipun saya menguasai lapangan di Palembang, kondisi di Palembang saya kuasai karena dari awal kita yang betul-betul cari gitu di lapangan itu titik-titiknya. Tapi saya enggak yakin ketika saya ganti brand, saya akan tetap bisa seperti ini gitu. Dan bagi saya etika itu penting banget. Nggak kebayang dong kalau saya harus buka. Kalau gini namanya Mas Mun yang tidak beretika ya. Iya, betul. Jadi ya itu poin penting banget gitu kan ya. Tetap tadi Mas Mun nggak suka digituin sama karyawannya, jangan begitu juga. Iya, betul. Dan ya mungkin Allah kasih rezeki ya karena Mas Mun tetap loyalitasnya tetap kuat. Saya meyakini begitu. Jadi saya harus tetap support kantor pusat, saya tetap loyal, saya tetap amanah karena ya cara-cara yang tidak baik pasti akan menghasilkan hal yang nggak baik juga. Kebayang. Saya tetap sampai saat ini saya sering sampaikan ke kantor pusat saya akan tetap bismillah loyal dan amanah dengan Bang Haji. Beruntung Bang Haji ketemu sama Mas Mun. Alhamdulillah kami sama-sama saling diuntungkan. Luar biasa guys, kalian belajar banyak kan dari Mas Mun. Nah terus ngomong bebeknya nih, kapan mulai bebeknya? 2021 kalau nggak salah ya, 2021 apa 2022 saya mulai kan itu
2023 tuh kalau nggak salah di ini Mas Ahmad, 2022 tuh udah 100 outlet kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Itu sudah mulai 100 outlet kan. Jadi, mulai ada beberapa teman-teman yang pengen ikut franchise. Jadi ya karena mereka datang, saya dari awal udah sampaikan, kalau kalian pengen kaya agak sulit loh, saya bilang gitu kan. Tapi kalau cukup, saya ngerasain cukup dari kebab Bang Aji ini gitu. Ya udah Mas, saya sangat membutuhkan karena sekarang nggak ada kerjaan. Oke, ada beberapa teman-teman yang kita bantu dan akhirnya sekarang jadi mitra. Jadi mitra dan alhamdulillah mereka ya berkembang juga gitu. Nah, kenapa saya memulai bebek? Tempo hari sih berpikirnya gini, karena bisnis satu unit bisnis kan kadang-kadang kita nggak bisa menjamin eksisnya sampai kapan, terus bisa bertahannya sampai kapan. Nah kemudian tempo hari lagi makan di bebek Pak Endut di Lampung. Oh di Lampung. Itu pas banget di lidah saya gitu, sesuai selera saya itu. Pada saat makan kok, kenapa saya nggak coba ya bikin yang begini gitu kan. Tanya ke Pak Endut, manajemennya, berapa franchise-nya? 500 juta. Wow, katanya kan langsung, jauh ini jauh. Kemudian telepon temen yang di Solo. Temen yang di Solo lagi tadinya nggak ada niat nanya perihal bebek. Telepon-teleponan terus aku kemarin tanya loh ke Pak Endut kok mahal banget, ya kan Kartasura tuh deket tempat kamu kan gitu, saya bilang. Oh iya Mas, ngapain franchise di situ? Kalau memang mau, saudara saya dulu memang koki di Bebek Slamet gitu kan. Ya udah akhirnya saya main ke sana, nego bisa Mas diajarkan. Ya sudah saya ajarin Mas Mun sampai bisa tadi. Jadi saya belajar masak, belajar bikin itu, udah akhirnya terciptalah Bebek Mas Mun. Itu sebentar. Itu beli resep atau gimana ceritanya? Beli resep lah Mas. Beli resep ya? gitu, tapi dengan harga yang sangat bersahabat sekali. Boleh di-spill atau kira-kira berapa? Puluhan, belasan? Puluhan lah. Puluhan ya, untuk beli resep. Untuk beli resep. Kenapa nggak cari aja di internet, kan banyak Mas? Pada saat itu, pertama saya ini orangnya gaptek Mas Ahmad. Saya gaptek. Yang kedua, agak kurang yakin dengan yang di-share di internet itu, takutnya tuh nggak semua full dicantumkan di situ gitu loh. Nah khawatirnya kan begitu, makanya oh ya sudah deh saya lebih, karena begitu saya ke sana yang saya makan itu ya memang oke banget ini, oke banget. Yang di Kartasuro. Yang di Kartasuro gitu. Makanya saya diajarkan beli resep, silakan Mas Mun bikin resep, bikin merek sendiri, udah saya ajarkan, silakan mau dikembangkan sendiri. Mas Mun tadi ngomong silakan minum Mas, cobain Mas. Siap, oke. Kasihan kita pecut terus buat ngomong. Nah ini yang Mas minum chai masala ala India gitu, rempah-rempah. Oh iya, berasa banget rempah. Tapi nggak semua orang cocok ya, agak berempah dia. Waduh seru banget guys ceritanya. Masih kuat nih Mas cerita Mas? Insya Allah Mas. Insya Allah. Sedikit lagi sih ini, sedikit lagi. Masih panjang pertanyaannya Mas. Tapi sudah, kalau udah kita emang udah kenal, terus kayak aku tahu nih mau bawanya dari mana gitu kan. Jadi kayak aku udah nggak butuh pertanyaan lagi sih, nggak butuh list pertanyaan gitu lah. Jadi udah bisa cerita. Oke Mas, kita lanjut Mas. Jadi karena itu tetap Mas memutuskan untuk beli resep aja. Iya. Terus beli resep itu gimana? Langsung cari tempat bikin resto atau gimana? Oke, tempo hari setelah bikin resep terus langsung cari tempat Mas. Cari tempat, alhamdulillah tempo hari lokasi pertama tuh di Dermaga Eksekutif Bakahuni itu. Lokasi pertama? Lokasi pertama. Itu pertama langsung di situ? Langsung di situ. Bukannya aku lihat status kayaknya tuh udah punya cabang deh kayaknya. Belum. Lokasi pertama di situ dan itu kondisinya lagi COVID juga kalau nggak salah ya. Kondisi lagi COVID dan agak nekat sih sebenarnya tempo hari itu. Agak nekat, orang bilang orang pada narik bisnisnya, kamu malah open buka kan. Yes. Nekat kata dia, tapi bismillah aja lah gitu. Karena ya itu Mas, sampai tadi gerobak segitu pun dan bisa ke Bebek Mas Mun ini pun ada beberapa mungkin tempo hari itu prinsip yang memang saya betul-betul gunakan gitu. Selain tadi etika bisnis, selain betul-betul jujur dan bisa jaga amanah,
Saya teringat tempo hari ada guru spiritual, guru ngaji lah ya, pernah bilang, saya pernah ngobrol kan gimana ya bisnis itu supaya bisa berkembang gitu kan. Saya ingat beliau tuh pernah sampaikan bahwa mengacu aja ke Quran surat Al-Fatir ayat ke-29 kalau pengen berbisnis gitu kan. Ini kunci rahasia biar bisnis sukses. 3 pilar bisnis supaya kita tidak merugi selamanya. Wah, gitu. ini kita butuh banget yang kayak gini-gini nih. Jadi saya ingat banget itu, jadi panduan saya gitu. Nah, ini surat Al-Fatir ayat ke-29 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, kemudian menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi saya langsung ingat ke situ. Kan 3 poin ya Mas. Ini Al-Quran gitu. Berarti ngaji, Baca Al-Quran, sholat, dan sedekah. 3 itu rahasianya. Pilar itu aja dulu. Udah dikasih tahu ya. Udah dikasih tahu gitu. Kok saya juga baru dengar Mas. Dan itu saya terapkan banget pada saat itu pada saat saya baru opening itu Mas, opening kebab. Jadi saya udah karena teringat ini ya. Jadi pokoknya berapapun omset kita per outlet wajib dikeluarkan 10.000 malam itu. Langsung keluarkan dan langsung disedekahkan. Itulah titik awal saya mulai bisnis itu udah sampai sekarang alhamdulillah nggak putus itu Mas. Gitu. Jadi kalau di kebab itu 1 gerobak 10.000 per hari. Kalau di bebek mungkin 30 ribuan kurang. bebek 30.000 per Ya, malam. per malam. Pokoknya sedekahin. Gitu. Ya. Sedekahinnya kemana Mas? Ada anak-anak yatim. Enggak, maksudnya kayak yayasan apa ada orang lagi lewat di jalan Oh, dipanggil ke apa yayasan. Kalau dulu awal-awal karena baru beberapa outlet, baru 7 atau mulai 10 atau 20 tuh cari langsung ke orang lewat. Kalau ada orang kadang minta kebab segala macam kan pengemis kadang suka. Ya udah itu aja dianggarkan kasih gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu ini karena sudah mulai agak banyak jadi kita kelola. Ya itu yang makanya sekarang kita punya pondok pesantren. Itu Masya sebenarnya Allah. terciptanya dari situ-situ Mas. Jadi Mas pun juga ada pondok pesantren sekarang. Ada, alhamdulillah kita pondok pesantren kita khususkan untuk anak yatim piatu duafa. Uangnya dari semua bisnis itu. Dari semua bisnis memang sudah kita anggarkan dari situlah. Panutanku Gitu. ini Mas Mun. Bukan Masya panut. Allah. Enggak serius Mas, aku bener-bener juga pingin banget ngelakuin hal seperti itu. Aku udah ngerancang gitu kan. Kita harus ada yayasan. Cuman aku kemarin tuh kepikir tuh lebih nggak tahu kenapa gitu. Fokusnya pinginnya ke yang meninggal. Jadi maksudnya kayak apa tuh di beberapa daerah Mas kadang yang meninggal itu maaf ya dari RT RW-nya aji mumpung kadang. Oh iya. Gitu. Jadi aku pingin tuh gratis gitu. Jadi gimana caranya biar bisa gratis. Nggak tahu aku condongnya lagi pingin ke arah sana kayak gitu. Tapi itu impianku, cuman saat ini memang belum bisa terrealisasi gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita belajar dari Mas Mun. Amin. Tahu gak sih mirip ini loh yang di Saudi? Pernah dengar nggak? Pernah. Yang dia kalau nggak salah ngasih berapa persen dari omsetnya atau dari laba bersihnya disumbangin. Padahal rasanya sorry gak enak menurut aku. Rasanya kayak apa ini masih banyak lebih enak gitu kan. Tapi antri terus. Itu kan hal yang ada faktor yang lain yang bermain itu keberkahan tadi. Itu luar biasa sih. Bener. 3 poin guys. Jadi 3 pilar bisnis yang tidak akan pernah merugi selamanya itu saya merujuk kepada surat Al-Fatir ayat ke-29. Itu yang poinnya 3 pilar bisnis tersebut yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua itu mendirikan sholat, dan yang ketiga itu bersedekah, berinfak. Langsung dari Al-Quran. Dari Al-Quran langsung. Wow, luar biasa Mas Mun. Mas, itu waktu 100 cabang mau bikin bebek itu utang udah lunas kah? Nah, menarik sekali. Gimana? 100 outlet kebab ya, 100 outlet kebab. Jadi pada saat itu pun
lunas utang itu nggak langsung Mas Ahmad, Udah nggak langsung 100 selesai. cabang nggak lunas? Udah langsung belum langsung selesai gitu, karena mungkin ya lumayan banyak ya utangnya pada situ. Utangnya Tapi berapa miliar sih Mas? nggak Kok sampai gede banget kayaknya? nggak sampai miliaran sih nggak gitu, tapi lumayan bagi saya gitu ya. Eh, Sulit saya untuk melunasinya sulit. Pada saat itu saya sampai jual rumah. Sampai Jadi saya mulai menjalankan bisnis kebab itu, saya udah nggak punya rumah. Meskipun rumah saat itu memang bukan rumah saya karena rumah masih ngredit ya gitu. Tapi akhirnya saya putuskan pada saat itu udah deh saya jual aset yang ada karena saya yakini mungkin ini salah satu faktor penyebabnya kita sulit rezekinya. Jadi itu salah satu faktor-faktor juga. Rumah saya jual, jadi saya ngontrak dengan istri dan nggak selesai pada saat itu, hutang masih belum selesai gitu. Nah selesai ini Mas, mohon maaf baru sekitar 3 tahun atau 4 tahun ya, 4 tahun berjalan kebab itu. Tapi selesainya pun nggak langsung kan. Jadi karena saya nggak mau mengganggu keuangan perusahaan supaya nggak langsung keambil. Jadi pelan. Terus ada orang nawarin tanah. Terus ada orang nawarin rumah ya pada itu yang saya senangnya gitu. Pada saat itu saya tinggal di rumah kecil nilainya sekitar 400 jutaan. Saya jual. Meskipun orang tua udah sering sampaikan nggak boleh jual rumah itu pamali kalau zaman orang dulu kan begitu kan. Tapi mereka kan nggak tahu kondisi kita yang sebenarnya kita nggak ceritakan gitu. Tapi saya udah sepakat sama istri, yuk kita jual aja deh gitu. Udah kamu siap tinggal kontrak, ayo saya siap katanya kan gitu. Ya udah kita jual dan akhirnya nggak tanpa disadari Mas, hutang mulai lunas pelan terus ada yang nawarin rumah kebeli, alhamdulillah rumah juga kebeli. Jadi saya tempo hari jual rumah senilai 400 juta. Kemarin itu alhamdulillah beli rumah senilai 900 juta gitu kan. Terus ada lagi depan rumah dijual, alhamdulillah bisa kebayar. Dan beberapa aset-aset yang lain. Itu tuh baru sadar di tahun-tahun yang sudah di akhir-akhir ini sama istri lagi ngobrol. Hah, kita masih ada utang nggak gitu kan? Nggak ada lagi, kata istri kan nanya ke saya. Nggak ada lagi. Sama sekali, Bang. Alhamdulillah Bang, enggak angsuran enggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Allah tuh begini ya cara menyelesaikan masalah hambanya tuh memang enggak langsung kontan pada saat itu gitu ya. Mungkin kalau saya langsung diselesaikan bisa, bagi Allah mudah. Tapi mungkin saya enggak akan seistiqomah itu mungkin kan. Habis itu mungkin bisa ya lalai lagi atau tapi dengan begitu akhirnya alhamdulillah aset yang tempo hari terjual sudah dibeli lagi. Balik dan bukan aset yang sama sih tapi sudah ditukar dengan aset yang nilainya jauh berlipat-lipat sekali gitu. Nah dari situ Mas saya langsung ya Allah kebesaran Allah nih. Ternyata tempo hari mungkin pengen digembleng dulu mentalnya, otaknya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah karena niat kita juga niat pengen meninggalkan itu tadi. Riba itu ya. Jadi teman-teman kalau sekarang pengen ninggalin banyak mereka konsultasi gimana ya gini. Pakar apa sih? Bukan, Pakar riba apa? bukan. Apa sih sebutnya? Bukan pakar. Saya sih pelaku lah. Saya tadinya pelaku riba. Tapi alhamdulillah bisa berhenti karena teman-teman gitu saya sulit banget. Yang penting niat. Saya juga dulu nggak langsung selesai. Niat dulu, tapi seiring berjalannya waktu bisa alhamdulillah pelan-pelan. Berhenti kerja dari Mitsubishi kapan? Nah, berhenti kerja di Mitsubishi itu kurang lebih 1 tahun saya menjalankan bisnis kebab. Jadi 2019 awal saya mulai buka, itu masih wirawiri. Jadi selama 1 tahun itu masih wirawiri. Saya tempo hari kan ngobrol sama keluarga Pak Bayu Aji gitu. Ngelihat mereka, kamu orang enak banget ya. Bisa, mereka kan pelaku bisnis itu juga kan. Jadi bisa lebih menemukan freedom waktu gitu. Finansial juga udah mulai settle mereka. Pengen kan saya. Kata mereka nanti juga bisa. Tapi belum lah, nantilah kalau udah outletnya 20 lah gitu kan. Nah gitu. Outlet 20, pertengahan tahun mereka datang. Berapa outlet sekarang? 20. Masih kerja kata dia. Ya
masihlah nanti, awas loh omongannya tempo hari pengen berhenti loh gitu. Jadi siap 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 siap. Jadi begitu udah di 1 tahun tuh kurang lebih 40, saya Baru berhenti. berhentilah, bismillah lah, takut Allah keburu marah kan. Itu sempat agak tarik-tarikan juga di Mitsubishi. Kenapa Munawar? Kamu udah dikasih posisi strategis, kamu juga bisnis sudah jalan, jalanin aja dua-duanya. Kamu pengen gimana sih? Sampai dipanggil sama CEO-nya tempo hari kan ditanya begitu. Tapi ya udah mantep Pak, saya pengen belajar fokus gitu. Akhirnya saya riset. Emang kalau boleh tahu Mas, waktu jadi sales di mobil tuh bisa jual berapa unit mobil sih sebulan? Oke, saya masih ingat itu Mas. Jadi pada saat itu tuh di awal-awal tuh makanya saya namanya agak cepet dikenal sama teman-teman tuh. Yang saya pernah jual itu 15 unit per bulan. Mobil. Saat itu teman-teman senior saya tuh paling 3, 4, 5 paling banyak Apa jualan. rahasianya Mas? Nah itu tadi Mas, mungkin itu kan apa ya, saya di itu maaf banget, bukan merasa gimana, saya merasa kayak terzolimi ya pada saat itu kan. Tapi saya udah ikhlas dah pokoknya ngalir aja gitu. Jadi begitu di Mitsubishi itu udah kayak nih tanaman kamu waktu itu. Saya di itu merasa kita sudah beraktivitas atau melakukan kontribusi yang maksimal, tapi kok begini ya balasannya ya, kok gini. Jadi saya merasa kok kayak enggak dibales sesuai gitu kan. Tapi ternyata itu Allah tuh memang sudah enggak akan mungkin salah dalam menentukan rezeki itu gitu. Jadi saya merasanya gitu. Jadi sekarang yang saya ajarkan ke anak-anak gitu di perusahaan gitu. Kita ini karyawannya Allah. Kita ini employee-nya Allah. Jadi jangan pernah kalian merasa kalian tuh karyawan saya. Jadi ketika kalian merasa jadi karyawannya Allah, posisi apapun saat ini yang kalian tempati, jabatan apapun, status apapun yang kalian tempati, itu adalah posisi dan jabatan terbaik versinya Allah. Jadi kalian yang jadi operator jualan kebab, itu Allah saat ini kasih kalian jadi operator. Kalian yang jadi manajer, kalian adalah manajer versinya Allah. Jadi kalian pertanggungjawabannya ke Allah. Kalau kalian sudah pertanggungjawabannya ke Allah, merasa bahwa kalian tuh karyawannya Allah, ya kalian gak hitung-hitungan lagi nanti pekerjaan. Karena kalau sudah Allah yang menghitung, gak akan mungkin salah hitung kan. Kalian mungkin bisa gak sukses di sini. Tapi yang sudah saya alami, saya berjuang di perusahaan pertama, perusahaan kedua, saya nggak kurang-kurang. Semua all out saya keluarkan. Tapi saya nggak sukses di situ. Tapi ternyata Allah sudah siapkan. Alhamdulillah saat ini seperti ini gitu. Jadi saya tekankan ke karyawan-karyawan tuh begitu. Jadi jangan pernah kalian merasa jadi karyawan saya. Kalian karyawannya Allah. Jadi bagus enggaknya kinerja kalian tergantung kalian dan pertanggungjawaban kalian ke Allah. Kalau kalian menanamkan kebaikan, maka akan tumbuh jadi kebaikan. Kalau kalian kerja setengah-tengah, ya hasilnya setengah-setengah juga. Gitu. Aku ingat PPA Mas, pola pertolongan Allah. Ya benar. Mas Mun tuh apanya sih di situ, peserta atau panitia? Peserta. Tapi karena ngerasa manfaatnya di share. Iya betul. Oke, aku mau kasih testimoni kalau kayak gitu. Jadi aku pertama kali tahu PPA itu dari Mas Mun, dari statusnya. Iya benar. Mas ini apa Mas yang WA saya nawarin nih? Aku lupa deh jujur deh. Kayaknya Mas Ahmad tanya komen status saya kan. Iya, Mas apa nih pola pertolongan Allah gitu. Aku ya masa ikut seminarnya ini mulu sih yang duniawi mulu gitu kan. Ikutlah Mas waktu itu Mas. Akhirnya aku ikut, aku bela-belain, saking penasaran aku ke Cilacap Mas. Aku Cilacap. Karena nunggu jadwal dia Jakarta lama. Oh. Keburu puasa apa gimana gitu, aku lupa. Aku bilang, wah bela-belain lah gitu kan. Masa workshop apalah dunia ke Jogja mau ke Cilacap kagak. Akhirnya aku nyetir Mas ke Cilacap Mas. Dan jujur aku ngerasa banget manfaatnya ya. PPA ini testimoni, silakan diambil di crop, silakan oleh PPA. Memang ngerasa banget gitu. Poinnya tuh yang aku tangkap salah satunya adalah intinya. Aku masih ingat banget gitu ya. Jadi kalau kita tuh salah sama Allah tuh sengaja digelapkan. Iya benar. Biar kita bisa melihat cahayanya. Benar. Itu
Aku makasih juga sama Mas Mun sudah diperkenalkan sama PPA itu, Iya, Mas. dan akhirnya aku itu Mas, jadi beberapa orang gitu karyawan yang aku suruh ikut tuh PPA kayak gitu kan. Jadi ya apa, alhamdulillah banget lah itu, aku ngeliat kisahnya Mas Mun tuh ada kaitannya sama PPA gitu ya. Iya, betul, Mas. Seru banget guys, dari tadi kita cerita ini itu gitu kan. Bebek Mas Mun pertama kali buka yang di dermaga itu. Iya. Mas itu sewa berapa Mas di situ Mas? Di situ itu per bulannya 18 sampai 20 juta. Itu lantai atas apa bawah? Di bawah, Lantai lantai bawah ya? bawah. Aku pernah kan ke Lampung, jadi nyebrang gitu kan. Jadi inget lah itu, ya agak bagus lah tempatnya Ah, kan, iya, kayak iya. gitu. Terus apa di situ, itu yang ditawarin atau gimana? Emang nyari di situ? Kebetulan tempo hari manajer operasional di gedung tersebut kawan sekolah. Ya langsung Kawannya banyak kontak ke dia. gitu kan. Ya alhamdulillah jadi langsung, "Mau nggak buka? Ayolah mulai upgrade bisnis apa." Nah langsung udah buka di situ. Oke, terus sekarang 5 atau 4 cabang Bebek Mas Mun? 5 5 cabang. 5 cabang. Berarti ini konsepnya dari tadi ya, Kartasura, Kartasura itu. Kartasura, heeh. Apa sih Mas yang ngebedain bebek Kartasura sama Madura? Kenapa jatuh cintanya sama yang itu gitu? Kalau saya itu memang pertama senang pedes, Mas. Senang pedes, jadi tempo hari makan, bebek Kartasura tuh kok oke banget sambal bawangnya kan, karena saya nggak senang terasi, Heeh. gitu. Makanya saya akhirnya tentukan, buka Bebek Mas Mun itu gitu, karena sambal bawang tuh saya lihat, masuk ke semua kalangan, masuk ke semua kalangan. Terus, bebeknya itu pun, kalau Kartasura tuh rempah-rempahnya lebih berasa. Mhm. Rempah-rempahnya lebih berasa dibanding bebek-bebek yang lain. Nah, makanya saya, putuskan untuk ambil bisnis itu khas Kartasura karena saya, eee, ngerasain oke banget nih di lidah. Itu kan kayak bebek yang Haji Slamet itu. Iya, persis sama gitu. Terus ada apa sih yang terkenal lagi tuh di Solo itu tuh? Siapa sih itu? Perempuan yang masih nama Iya, nama dia? nama-nama Iya, perempuan begitu kan, iya, itu iya, iya. juga enak gitu kan. Iya. Aku kayaknya pertama kali nyobain bebek bebek goreng yang asli di sana itu, ini mungkin yang buat yang denger, jadi aku dulu ikut workshop juga Mas. Ikut workshop mana, terus aku ada salah satu mentornya gitu, baik banget namanya Om Duto, Om Kicau kalau nggak salah brandnya itu. Nah dia ngajak aku tuh makan makan di situ, jadi aku jadi tahu oh yang rasa yang enak gini. Cuman sayang orangnya sudah meninggal, jadi saya doakan yang terbaik, mudah-mudahan dipermudah lah hisapnya gitu ya. Itu sih bebek Kartasura emang enak ya kayak gitu. Terus kalau di bebek Kartasura tuh tadi kan ngomongin rempah nih Mas. Apa sih dia yang dominan tuh bawang atau serai atau apanya sih? Bawangnya dominan, sereh juga. Serainya Sereh. dominan. Enggak, kita nggak curi resepnya Mas. Mas Ahmad lebih banyak resepnya udah. Kita bikin bumbunya. Ada guys. Jadi buat yang penasaran bebek goreng Kartasura ya, itu kita jual juga gitu. Tapi nggak dipakai sama Mas Mun. Dia punya resep sendiri dia. PPA, kuliah, kerja apa? Mas, apa bedanya jualan sebagai sales ya? Aku anggap dirimu sales udah bukan lintas provinsi lagi nih. Lintas dimensi gitu ya. Jadi dari mulai obat MLM, terus obat beneran, obat sintetik ya, apa sih sebutnya, alopati namanya apalah itu. Terus mobil, Iya, gitu kan. Termasuk makanan, sales juga nggak tuh? betul. Ya kan? Apa bedanya sih Mas jualan yang murah sama yang mahal mobil itu Mas? Sebenarnya pada prinsipnya namanya jualan tuh sama, metodenya juga sama gitu kan. Tinggal produknya aja yang kita jual. Dan mungkin bedanya segmennya ya Mas. Mhm. Segmennya kan beda gitu. Jual makanan dengan jual mobil, dengan jual obat. Obat ya segmennya kita emang orang-orang yang memang membutuhkan obat. Mobil nanti situ dibagi lagi segmennya. Mungkin segmen Pajero sama Expander sama Mirage kan beda juga. Nah gitu. Jadi yang penting yang saya tekankan ke teman-teman tuh kita harus tahu kita mau masuk ke segmen mana gitu. Makanan pun begitu. Segmen kebab dan segmen bebek itu nggak sama gitu. Kebab pun ini yang lagi kita upayakan Mas. Jadi saya pengen bebek ini seperti kebab. Kebab ini masuk ke semua segmen, masuk ke semua kalangan. Anak-anak oke, kalangan menengah oke, atas bawah juga oke mereka. Nah makanya bebek ini yang sedang kita upayakan
Saya sedang bikin, kalau konsep resto kan memang sudah dari awal kita konsep resto. Nah ini sedang kita upayakan untuk konsep kaki lima. Kaki lima, jadi saya pengen Oh, gerobakan gitu ya. ya gerobakan atau mungkin kios gitu. Jadi tapi harga saya akan tetap mungkin disesuaikan gitu, disesuaikan meskipun kualitas sama. Jadi pengen juga dong jangan sampai konsumen bebek Mas Mun ini hanya yang kalangan menengah ke atas. Mhm. Maaf, saya kadang-kadang ingat anak-anak yang di kantor tuh kan mereka yang masih jualan operator, mereka juga pengen loh makan bebek, mereka juga punya hak loh untuk makan enak gitu. Mas saya pikir kenapa saya nggak cover orang-orang seperti itu gitu. Makanya saya oke deh kita bikin konsep kaki limaan tapi dengan kualitas yang sama gitu. Setidaknya kita bisa lebih press lagi harga karena mungkin biaya operasional kita kan lebih. Lebih dikit. Emang berapa sih seporsi bebek Mas Mun ini Kalau seporsi? bebek Mas Mun ini 32 ribuan Mas. 32.000 mah murah, Mas. Apa yang mau dimurahin lagi? Iya makanya Per porsi itu kan porsi bebek satu potong plus sambel, tapi sorry belum sama nasi. itu belum sama nasi. Belum sama nasi. Oh, kalau sama nasi paket gitu. Nasi 5.000, 37.000 lah. Oh, standar lah harga Iya, di sini juga sebenarnya segitu kok. masih oke gitu. Apa jangan Mas standarnya Lampung kali? Standar Palembang. Sorry, Palembang. Standar Palembang emang segitu mahal? Itu seneng yang makan enak, makan banyak, makan nak lemak, nak besar. Mereka tuh bahasanya tuh kan. Makanannya banyak, terus enak. Standarnya sebenarnya standar segitu bagi menengah ke atas mungkin murah. Tapi untuk bagi menengah ke bawah kayaknya sih masih kemahalan. Standar di sana. Standar sana. Makanya saya pengen Oke. agak turunkan supaya masuk ke. Itu sehari berapa ekor bebek Mas habis tuh? Seluruh outlet. Kalau seluruh outlet kita belum banyak sih ya, kurang lebih sebulan ya. Saya ingatnya data Bulanan ya. bulanan itu kayaknya 1.500 sampai 2.000 ekor deh. 2.000 ekor bebek ya. Ekor Itu bebek. jangan-jangan habis ini mau bikin peternakan lagi jangan. Pernah coba. Oh, pernah coba Pernah beneran? coba, tapi ternyata peternakan bebek nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi akhirnya malah waktu banyak tersita ngurusin peternakan. Mending beli jadi aja. Mending beli jadi. Jadi kita cari supplier aja deh. Lokal Mas suppliernya. Lokal. Nggak yang dari apa tuh kayak CP ya? Oh enggak. Karena kita pakainya kan Mas Ahmad kita pakai bebek Mojosari ya, bebek yang coklat. Yang kampung, bahasanya bebek kampung. Emang ada bebek kota Mas? Ada. Bebek kota itu orang lain sebutnya bebek packing yang warna putih-putih itu kan. Packing kan. Nah, karena menurut saya seratnya beda, kualitas ininya juga beda. Itu dikirim dari Jawa berarti? Enggak, Lampung sudah banyak. Ada juga. yang ada mereka yang beternak gitu ya? Banyak gitu. Oh, wow, bebek. Loh jadi kangen. Kalau tahu mau kesini aku nitip. Iya, saya juga kalau kemarin tahu dari awal tujuannya ke sini saya bawain kemarin. Terima kasih. Jual frozennya nggak Mas? Frozen belum. Banyak sih konsumen-konsumen, Mas frozen dong saya pengen pulang ke Jawa, pengen bawa oleh-oleh gitu. Frozen di vakum atau di retort kayak gitu. Jadi bisa jualan ke seluruh Indonesia. Pasti sanggup lah bikin Insyaallah, Mas. pabriknya. Nah ini saya mau belajar sama Mas Ahmad yang sudah berpengalaman ini. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa mampir ke Cairo Food kita lihat. Cuman sudah dipastikan karyawan udah pulang semua. Tapi ya kita bisa akses masuk lah. Siap. Kalau sorry nih, aku penasaran kan Mas bilang religius nih sekarang nih. Maksudnya ya berusaha inilah. Kalau ngajinya nih itu lebih kemana sih Mas? Apa kayak NU, Muhammadiyah, apa Salafi atau apa sih ininya yang Mas ikutin? Oke Mas, jadi sebenarnya kalau saya ini basicnya di kampung itu kan NU ya, Iya. basicnya NU gitu. Tempo hari sempet belajar Salafi, cuman ketemu dengan ustadz yang lain juga menyarankan begini. Oke, tapi jadi saya akhirnya putuskan ya, yang pasti saya nggak ke Salafi. Tetap di NU berarti? Tetap di NU. Tetap di NU. Itu kalau kayak pengajian gitu kayak seminggu sekali atau gimana Mas? Kalau di kantor saya buat itu 2 minggu sekali. Oh, ustadznya diundang? Ustadz kita kalau di sana kan ada habaib juga banyak nih Mas di Palembang Mas. Jadi kita deket juga dengan beberapa habaib yang memang kita minta untuk kita fasilitasi beliau datang ke kantor 2 minggu sekali kalau itu. Ngaruh nggak tuh Mas ke karyawan kalau didatengin ustadz gitu? Kalau terkadang pengaruh langsung ke anak-anak agak nggak terlalu berpengaruh karena mereka kan satu
latar belakang pendidikan juga. Terus Mhm. anak usia masih lagi males belajar kan, mereka di usia segitu kan apa sih gitu. Tapi memang Mhm. kita paksa untuk belajar karena tujuan saya bukan bukan mereka harus langsung berubah, mereka harus langsung dapat hidayah enggak, tapi ya keberkahan yang kita cari. Kalau kita di kantor mungkin adakan hal-hal seperti itu mudah-mudahan meskipun enggak sekarang mereka dapat hidayah, ya mudah-mudahan minimal saya dijaga juga hidayah sama Allah gitu kan. Mmm. Itu aja sih niatnya itu aja, Berarti Mas. berarti mereka kepaksa ya, "Ah, nih bos gua nih." Iya. Ada beberapa yang terpaksa, tapi ada juga yang akhirnya kemarin, "Pak, saya sebelum ini Pak, saya sebelum di sini kan kerja di suatu tempat, saya 7 tahun tuh nggak pernah sama sekali sholat," kata dia kan. "Baru ini Pak, di sini saya alhamdulillah mulai sholat lagi." Jadi kita dengarnya Oh ya, alhamdulillah. Benar benar benar. Gitu ya. Terus, apa, ada program apa lagi Mas untuk ke karyawan nih? kalau program kekaryawan itu jadi ya itu tadi bimbingan-bimbingan spiritual selain kajian per 2 minggu sekali, beberapa bulan sekali, tempo hari baru kita adakan. Saya kebetulan dekat juga dengan beberapa trainer PPA, Mhm. jadi beliau kita undang untuk bantu. Kayaknya enakan in-house ya? Betul, lebih dapat Mas. Iya. Terus anak-anak kalau kajian dengan PPA lebih dapat di PPA sih mereka. Kalau kajian kan belajar fikih, tasawuf, mereka tuh kadang-kadang, "Ah, apa sih Pak, Udah pening pusing gitu, udah gitu kan? pusing duluan," gitu Mhm. kan. Udah, tapi kalau PPA tuh lebih bisa sepertinya diterima. Setuju sih dia, apa ya, nggak bahas dalil ya kayaknya ya, lebih I feel like beda banget Iya, gitu kan si PPA ini. Bener guys, ini nggak di-endorse PPA ini, aku bener-bener ngerasain banget benefit-nya sampai sekarang. Alhamdulillah masih selalu ingat gitu apa yang diajarin sama apa, PPA ini. Mas Mun kan kita ketemu di workshop. Mas Mun nih suka banget ikut workshop berarti? enggak juga Mas, Nggak enggak juga? juga. Tempo hari itu sebenarnya kan kita materinya HRD ya kalau nggak salah. Yes. Tempo hari saya penasaran aja karena sedang ada kendala di HRD. HRD Apa sih gitu. waktu itu kendalanya? Sulit Mas, turnover tinggi banget kan, terus ngelola teman-teman ini gimana supaya bisa kompak Mhm. dengan tim segala macam. Makanya tempo hari ikut deh. Terus berubah setelah itu atau enggak? Alhamdulillah ada lah, meskipun nggak signifikan tapi ada perubahan. Mungkin nggak signifikannya karena saya kurang maksimal juga mungkin. Mungkin Mas Mun background-nya lebih fokus ke sales kali ya? Iya, bener. Kakak gitu atau siapa bantuin? Ada, akhirnya sekarang untuk manajer operasional tuh kawan kuliah. Oh. Kawan kuliah yang, beliau tuh basic-nya sarjana hukum juga, tapi setelah lulus beliau banyak digunakan sebagai HRD. Mhm. Kurang lebih ya 13 tahunan beliau di HRD, nggak sengaja juga itu karena udah kepanikan, pusing, "Aduh gimana ya, kok ngelihat konten beliau Mmm. perihal HRD juga." Telepon, "Yuk bantu aku gini." Awalnya konsultan, beliau awalnya konsultan, terus makin ke sini, "Udahlah bantuin aku masuk aja ke organisasi." Oh jadi full time? Full time gitu. Bayarannya gede berarti nih. Jadi udah gak ada utang ya Mas ya? Nggak ada, alhamdulillah. Utang tergede berapa sih Mas kalau boleh tahu? Miliaran? Enggak Enggak kan? enggak sampai miliar, Masih masih ratusan. ratusan. Dan itu lunas berarti dari awal hutang sampai selesai lunas tuh berapa tahun Mas? Sekitar 4 tahunan kayaknya saya menjalankan bisnis kebab, baru hutang tuh betul-betul lunas bersih. Aku pernah ngutang Mas, 1 miliar. Uh, Itu ngutang di bahan baku. oh bahan baku. Bahan Iya baku. iya iya. Lunas 10 bulan. Masya Allah. Deg-degan sih tuh, deg-degan. Pas barang, wah itu nggak laku, harga depannya udah susah nih kejual Iya gimana iya nih. iya iya. Tapi alhamdulillah lah lunas lah waktu itu. Itu kayak, oke itu terakhir kali ngutang nggak mau lagi deh, kayak begitu. Yang ada sekarang orang pada ngutang sama aku. Ini Tempo Tempo, biasa iya iya iya. kayak gitu. Kalau di apa sama Mas sama Kebab Bang Haji ini kayak gitu juga nggak sih Tempo nggak? Kalau kalau di Kebabang Haji memang ada term of payment-nya gitu, ada term of payment. Jadi Sebulan gitu atau berapa? tempo hari awal-awal kami dikasih sebulan, cuman makin ke sini makin dimajuin. Terakhir kalau nggak salah 10 hari. 10 hari. Iya sih cash flow kalau
Karena kan makin gede pasti kan. Betul, satu makin gede terus jangkauan kita kan jauh di Bangka Belitung. Jadi kita order hari ini, itu kan mereka mulai berangkat hari ini sampai Palembang, dari Palembang transit ke Bangka Belitung itu paling nggak bisa 3 sampai 4 hari. 3 4 hari itu pun belum bisa langsung terjual dan jadi uang. Kadang-kadang memang masih butuh waktu, 10 hari sampai 15 hari baru betul-betul terjual habis. Jadi memang sempat ke Berarti pending di harus situ. nyetoknya banyak banget ya Mas ya? Iya. Sekarang nyetoknya udah seminggu apa sebulan nih? Sekarang kalau kita kirimnya kan per seminggu sekali, tapi untuk Bangka 2 minggu sekali. Karena kalau 1 minggu sekali biaya operasional kapalnya mahal banget di sana. Kapalnya. Itu harus frozen kan Harus ngirimnya kan? frozen. Ada kapal frozennya? Enggak, kita pakai kendaraan kita yang frozen. Kalau dari Bang Haji Pusat ke kami kan frozen. Kalau dari kami ke ini enggak frozen. Enggak frozen, dari Palembang ke Bangka itu pengiriman bahan baku kita kan kalau masih enggak lebih dari 12 jam masih aman. Oh, masih Enggak, aman. masih aman. Karena Oke. kita bawa itu dalam kondisi beku sekali. Nah, Mas, aku kan pernah ngomong, sempat viral waktu itu berapa juta views kan. Awalnya aku ngomong biasa aja gitu kan. Even di sini pun ya kita ketawa-ketawa aja gitu kan. Jadi aku ngomong itu yang sorry ya, ini walaupun Mas jualan kebab gitu kan. Aku bilang ini sebenarnya harusnya namanya nggak kebab Mas. Harusnya namanya shawarma. Iya. Tuh, tapi kan ya udahlah, itu kan udah dikenalnya begitu gitu kan. Aku cuma ngasih tau doang Mas. Iya. Langsung di mention sama ownernya. Tapi Dia nggak terima. Apa bikin press release loh. Iya, apa press release buat berita kayak gitu. Itu aku bilang kayak, Iya. enggak, gue gak nyinggung elu, sumpah beneran. Cuman gue jadi tersinggung kayak gitu. Tapi ya udah, maksudnya saya ngomong gitu tuh maksudnya nggak yang kayak gimana? Kayak ya udah, emang udah seperti ini kan. Orang masyarakat Indonesia taunya itu kebab seperti itu. Ya udah gitu, mau dirubah gimana juga gitu kan. Karena sebenarnya kebab itu harusnya sate kalau di Timur Tengah. Iya. Kalau yang itu namanya shawarma. Mudah-mudahan apa namanya didengar sama kebab pusat. Siapa tahu branding Mas? Iya. Shawarma Bang Haji. Iya. Tempo hari sudah sempat Mas. Oh ya? Sempat. Jadi Bang Haji Pusat tuh udah bikin menu tambahan itu namanya shawarma. Apa bedanya? Jadi bahan baku sebenarnya sama, isinya sama, cuman bentuknya aja yang berbeda. Tempo hari dibuat begitu kan, shawarma biar mungkin orang agak refresh juga kan, ada shawarma. Nah, cuman karena proses bentuknya itu berbeda dan proses pembuatannya tuh relatif lebih sulit dibanding kebab. Kalau kebab kan tinggal bulat, masukin gulung. Jadi kalau itu harus potong dulu ininya, lebanesnya, terus dimasukin dulu. Anak-anak akhirnya, Pak, menyita waktu, harganya sama aja, rasanya sama aja. Akhirnya di stop. Jadi protesnya dari karyawan? Dari karyawan. Bukan dari pembeli? Dari pembeli. Udahlah percuma, udah kebab lah, udahlah. Bener. Oh, diprotes gitu ya. Tapi pembeliannya animonya gimana? Ya sempat lumayan, mereka kan penasaran mungkin kan, tapi karena mungkin begitu dimakan kok sama gitu, udahlah kebab aja lah. Tapi andaikan kalau mau dibikin sama Mas kayak di Turki atau di Mesir gitu sekalipun, harganya pasti nggak masuk karena dia pakai daging beneran. Maksudnya dalam artian ya daging tumpuk-tumpuk dipotong gitu kan. Ya mahal pasti kan, mungkin bisa 80 ribuan atau berapa gitu. Sedangkan kebab Bang Haji harganya di berapaan? Kalau Sumatera paling murahnya 11.000. Susah lah tiba-tiba jebret 80 nggak masuk. Iya, nggak masuk. Gitu. Terus si roti kukus gimana nih Mas? Roti kukus sebenarnya tempo hari kita karena ngikutin lagi rame roti kukus kan, kita ikutin. Sempat buka 4 outlet kalau nggak salah Mas. Sempat viral dan alhamdulillah omsetnya kalau bisa dibilang udah balik modal lah, alhamdulillah, dan ada untung dikit-dikit. Tapi karena tempo hari memang itu cuman sekilas lewat aja dan memang akhirnya roti kukus yang lain-lain juga surut. Nah, sementara ini masih kita close Mas. Gitu. Ditutup ya, tapi ya. Mungkin ke depan sih lagi kita carikan, coba upayakan produk lain tapi yang berkaitan dengan roti deh. Roti apa namanya? Roti kukus Bang Mas Mun. Mas Mun. Roti kukus Mas Mun. Coba roti kukus Bang Haji. Mungkin nasibnya beda. Bertahan dia lebih lama gitu. Aduh, bebek. Ini bebek. Aduh, aku pecinta bebek Mas. Gitu ya Mas. Suka banget bebek. Aku kalau nggak bebek ayam kampung.
Kalau ayam yang biasa agak kurang ya, kayak gitu. Kalau bebek nih Mas, itu gimana sih biar nggak amis? Di rempah-rempahnya itu tadi, Mas. Di rempah-rempahnya memang kita pakai rempah-rempah pertama yang berkualitas, terus jumlahnya juga kita memang nggak sayang pakai rempah-rempah banyak gitu dan, variatifnya memang yang Rempahnya, fresh gitu Mas, basah apa kering? basah dia fresh masih masih kayak serainya serai betul-betul memang Bukan serai bubuk gitu bukan kan, bukan bukan, Mas. direbus semuanya. Gitu. Tapi sih, next pengen juga sih Mas sebenarnya pakai bubuk gitu karena kalau fresh terus ini kan kita keterbatasan di SDM tenaganya ya Mas agak. Iya, sebenarnya kalau Mas ada central kitchen kan? Belum? Ada, Ada? sudah. Ya kan kalau diproses kan disebar ke semua cabang Ya kan? betul. At least mereka nggak ngerjain itu di cabang Enggak, kalau di cabang masing-masing. memang mereka enggak, Ah, iya, gitu. ngurangin. Kayaknya kalau sudah berbentuk bubuk makanya saya tempo hari pernah minta Iya ke iya Mas iya Ahmad iya. kan jadi enak. Tidak segampang itu memang, kita harus mengakui. Karena gini, jujur aku sendiri, sebagai peracik bumbu gitu ya, itu kadang sangat kesulitan kalau udah bumbu makanan Indonesia. Iya. Jadi kayak rendang, Mas, aku nyoba rendang tuh udah belasan kali tuh bumbu rendang yang saat ini. Sampai itu dapat formula yang, ini bangga nih. Itu belasan kali, Mas. Gulai opor sampai detik ini, maksudnya sampai terakhir kali aku bikin itu masih nggak dapat. Oh, Akhirnya aku minta tolong sama istri, orang Indonesia nih, ya kan, maksudnya udah biasa lah rempah-rempah basah. Aku bilang, kamu kok tolong bantu konversi deh gitu kan, karena kita jualnya kan kering. Jadi mengkonversi dari segar, kita kalau bikin segar udah pasti enak. Nah, mengkonversi dari segar ke kering itu tidak segampang itu rumusnya, formulanya. Akhirnya dibantu sama istri, dapatlah tuh si opor, gulai dan lain-lain. Ada kontribusinya gitu. Tapi kalau yang kayak Timur Tengah atau India emang dari dasarnya di sana tuh udah kering. Jadi kita nggak sulit gitu loh. iya iya iya. Jadi apa namanya? Begitulah kalau bumbu Indonesia tuh aku agak terchallenge kayak gitu untuk bikin gitu. Bisa berkali-kali. Seru ya Mas. Aduh, ini sebenarnya kalau kita mau ngomong, ini pertanyaannya banyak sekali. Terakhir, belum terakhir Mas. Kita bahas HK Grill deh kalau kayak gitu. Oke. Ini HK Grill udah berapa cabang kalau yang di under Mas Mun? Kakril baru satu Mas, tapi ini on proses lagi mau penambahan 2 unit langsung, Sumatera juga. Sumatera, di Palembang juga. Fokusnya di Palembang. Sama yang tadi Bangka Belitung itu? Bangka Belitung mungkin next time, tapi kalau untuk HK Grill sementara ini kita main di dalam kota supaya kontrolnya lebih mudah. Bangka Belitung nih kepulauan gitu kan? Kepulauan, Jadi mobilisasinya juga agak sulit kayaknya. agak sulit gitu, tapi memang potensinya luar biasa. Karena apa sih? Untapped market gitu kan? Iya, betul. Mereka kan yang tempo hari siapa? Yang suaminya artis itu Mas, Yang mana aku nggak ikutin nih? yang divonis hukumannya berapa Yang nggak miliaran itu. sesuai yang triliunan Oh, bahkan kan. triliunan. Itu kan dari sana kan, memang Oh, aslinya. dari sana, memang di sana kebanyakan bisnisnya timah. Oh, jadi orang butuh apa sih? Hiburan dan yang Ya, begitu-begitu. bagi mereka tuh jajanan 10.000, 20.000 tuh Receh. Oh, tapi warga lokal atau emang warga pendatang yang kayak gitu? warga lokal banyak juga sih. Pada kaya-kaya di situ gitu ya? Iya, kayak dia. Menarik ya Bangka Belitung. Mas, terakhir lah kalau kayak gitu ya. Kasihan udah mau maghrib juga nih. Sebenarnya banyak ya, aku nih lihat pertanyaannya banyak banget, udah 2 lembar lagi nih. Cuman karena mau maghrib, biar kita ini kan, boleh kasih ini nggak Mas, intisari nih dari belasan atau puluhan tahun Mas hidup, bekerja, berusaha, jatuh bangun dan lain-lain. Apa yang bisa Mas sharing intisarinya nih Mas? Intisari dari kita menjalankan proses bisnis, saya ajak teman-teman, termasuk saya mohon maaf masih belajar juga gitu, tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin baru mencoba, itu tadi dari awal sampai terakhir saya sampaikan, teman-teman pertama harus perhatikan etika bisnis gitu. Etika bisnis itu betul-betul diperhatikan. Terkadang etika bisnis itu kayaknya sepele. Kita cukup contoh bisnis orang, habis itu bisa diduplikasi, diikuti. Tapi itu ada tata caranya. Kalau cara kita nggak baik, kemungkinan hasilnya juga nggak akan baik. Itu perihal etika bisnis. Terus yang selanjutnya, tadi yang sudah saya sampaikan juga, 3 pilar bisnis yang tidak pernah merugi, itu merujuk ke Quran surat Fatir ayat ke-29. Pilar pertama yaitu kita harus menjalankan
bagaimana mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, berinfak gitu. Terus yang selanjutnya, lakukan semua karena Allah. Karena kita semua ini merupakan hamba Allah, karyawannya Allah. Jadi lakukan semua untuk Allah, lakukan semua karena Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Insya Allah nggak ada yang sulit bagi Allah itu ketika memang Allah ingin mewujudkan keinginan hambanya gitu. Luar biasa. Sama tadi ya, satu, ikut PPA. Iya. Itu dari aku. Ikut PPA. Berapa sih? 700 apa 900 ya? Kalau di Lampung 800. Kalau di 800 ya? Lampung. Worth it banget, kalian harus ikut lah. Terus bawa tisu ya. Iya. Seharian nangis. Kayak ketemu Mas Mun juga tuh nangis gitu kan. Ikut PPA nangis. Ini aduh Mas Mun. Tapi emang kadang kita laki pria juga butuh menangis ya Mas ya. Semakin sering menangis, kadang melembutkan hati sih Mas ya. Cara untuk melembutkan hati itu mungkin dengan menangis. Cowok kan pria tidak berbicara. Iya. Sekalinya ini nangis dia. Aduh. Iya. Mas Mun, thank you banget udah mau kesini dari Serang kesini, dari Palembang kesini, luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak dan hopefully kita bisa ada episode selanjutnya. Kita belum ngomongin detail tuh Mas sebenarnya bisnis marketingnya gimana gitu kan, penasaran kan? Banyak banget lah yang kita bisa bahas ya, marketing, persiapan buka outlet. Ini kalau mau dibahas bisa berjam-jam, nggak akan selesai. Tapi Mas udah kebayang ya podcast kayak gini Mas, kita ngobrol aja kok. Ya siap. Deg-degan dari kemarin. Ternyata biasa aja kan. Nanti kalau mampir lagi ke Jakarta, aku penasaran sama ceritanya yang soal detail-detail seperti itu Mas. Dan biar kalian juga penasaran. Biar makin tertekan Mas Munnya. Biar mau kesini lagi gitu ya. Nanti kita lihat komen-komennya Mas. Jadi kalau banyak mungkin viewsnya sampai berapa, tolaknya berapa, Mas Mun wajib kesini lagi. Amin. Terus kita doain juga semoga usahanya makin berkah, makin banyak cabang. Terus ke depan apa lagi Mas? Mau nambah brand lagi atau mau nambah cabang atau mau ngapain Mas? Kalau tahun ini kita konsen ekspansi penambahan cabang. Ke Babang Haji kita mau akan cover lagi ke Jambi, Pekanbaru dan Padang. Kalau Bebek Mas Mun kita akan penuhin di wilayah Palembang dulu, akan perbanyak titik-titiknya. Dan HK Grill. HK Grill juga gitu kan. Luar biasa. Mas Mun, thank you banget sekali lagi. Sama-sama, Mas Ahmad. Sampai ketemu di episode selanjutnya.